Kastil Besi Hitam Bab 21, Panti Asuhan. Panti Asuhan Teresa terletak di pemukiman sipil dekat tembok kota barat kota Black Hawk. Berdiri di luar gerbang panti asuhan, Zhang Tai memperhatikan tembok kota setinggi 30 meter dan bangunan militer di dalamnya. Tembok kota membuat penduduk kota Black Hawk merasa percaya diri dan aman. Meskipun masyarakat juga merasa tertekan di depan tembok kota yang tinggi, tidak ada satupun dari mereka yang mengeluh karena tembok itu terlalu tinggi. Karena tembok kota dapat memberikan rasa aman yang cukup kepada masyarakat, harga semua rumah di dalam tembok tersebut melonjak. Saya ingin tahu apakah kakak laki-laki berdiri di tembok kota, menatap tembok kota, pikir Zhang Tai dalam hati. Sebagai prajurit dari pasukan penjaga kota-kota Black Hawk, mereka harus mempertahankan tembok kota. Karena Zhang Tai tidak mengetahui pengaturan harian dan shift pasukan penjaga kota, tentu saja dia tidak tahu di mana kakak laki-lakinya berada dan apa yang sedang dia lakukan saat ini. Zhang Tai juga merasa tidak ingin menanyakan informasi itu. Sebenarnya, semua informasi tentang benteng tentara penjaga kota dan tindakan militer dirahasiakan. Ketika orang berbicara dengan santai, mereka akan selalu membeberkan sesuatu. Namun, jika seseorang terlalu penasaran, mereka mungkin akan mendatangkan banyak masalah dan bencana pada dirinya sendiri, dan bahkan mungkin pada keluarganya. Sebagai orang biasa, Zhang Tai selalu berhati-hati dan tidak terlalu penasaran. Namun demikian, mengingat berita tentang pencuri syal merah, Zhang Tai memberikan perhatian khusus pada bagian atas tembok kota. Tidak peduli apa, dia merasa ada lebih banyak tentara yang berpatroli di tembok kota dari biasanya dan suasananya lebih serius dari sebelumnya. Ketika ketenangannya pulih, dia menemukan Nenek Teresa berdiri di luar gerbang panti asuhan. Seperti biasa, dia akan menunggu di sini setiap minggu untuk kedatangan Zhang Tai. Sebagai murid sekolah grepis yang saleh, Nenek Teresa selalu mengenakan jubah biarawati berwarna hijau yang memiliki beberapa pola hiasan ranting zaitun berwarna putih, yang melambangkan semangat sekolah grepis. Nenek agak gemuk berjubah hijau tampak sangat baik, seperti nenek tetangga. Hijau dan putih merupakan warna favorit para murid grepis, yang juga melambangkan doktrin agama mereka. Kombinasi warna selalu baik dan menyenangkan. Melihat Zhang Tai datang, Nenek Teresa tersenyum dan meninggikan suaranya, "Anak-anak, makanan favoritmu akan datang." Ketika Zhang Tai tiba di gerbang panti asuhan, dia menghentikan sepeda roda tiganya. 5 atau 6 anak berusia 9 tahun sudah keluar dari panti asuhan. Secara berpasangan, mereka mulai membantu Zhang Tai menurunkan makanan dari kendaraan sebelum Zhang Tai meminta bantuan mereka. Ho, hati-hati. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membantumu. Sambil mengatakan ini, Zhang Tai membantu mereka mengeluarkan pot tanah liat besar dari kendaraan. Anak-anak buru-buru membawa pot tanah liat tersebut ke panti asuhan dengan gembira. Sorakan bergema dari panti asuhan saat semakin banyak anak yang keluar. Anak-anak dengan sedikit kekuatan sudah bergegas keluar untuk membantu mereka, sementara yang lebih kecil berdiri di pinggir jalan. Dengan mata terbuka lebar dan air liur menetes, mereka mengendus-endus dan memandangi pot tanah liat yang berisi sup nasi di dalamnya. Bagi anak-anak yang tumbuh di panti asuhan, kuah nasi yang seputih salju sudah terasa nikmat. Saat ini, Nenek Teresa akan selalu memandang anak-anak yatim piatu itu dengan senyuman ramah. Setiap minggunya, keluarga Zhang Tai selalu memiliki banyak sisa kuah nasi saat merebus nasi untuk membuat seduh nasi. Sup nasi ini sangat berharga, itu adalah sesuatu yang tampaknya Zhang Tai dan kakak laki-lakinya tidak dapat tumbuh dewasa. Tetangga mereka selalu mengambilkan sup nasi untuk diberikan kepada bayi mereka ketika sang ibu tidak mempunyai susu untuk memberi mereka makan, atau jika mereka tidak mampu membeli susu. Sup nasi rasanya enak dan bergizi tinggi. Itu adalah inti dari nasi. Namun, hal tersebut tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Pada dasarnya, itu akan rusak dalam 2 hari. Kata ibunya, membuang-buang makanan adalah dosa, oleh karena itu, dia selalu menyimpan sup nasi selama 2 hari untuk keluarga mereka dan memberikan sisanya kepada orang lain. Beberapa orang mungkin meremehkan sedikit sup nasi, namun, anak-anak yatim piatu yang setengah kelaparan ini mungkin merasa ini adalah makanan terbaik yang pernah mereka makan. Keluarga Zhang mengirimkan sup nasi ke panti asuhan setiap minggu, yang dapat memberi makan anak-anak selama 2 hari. Seperti yang selalu dikatakan Nenek Teresa, ini adalah anugerah terbaik dari Tuhan. Awalnya, ayah Zhang Tai lah yang mengantarkan sup nasi tersebut. Kemudian, itu adalah kakak laki-laki Zhang Tai, Zhang Yang. Dan sekarang, giliran Zhang Tai. Bisnis keluarga Zhang berbasis pada pembuatan bir beras selama bertahun-tahun. Mereka membawa sup nasi ke sini setiap tahun, dan ini telah menjadi tradisi keluarga Zhang. Membimbing anak-anak untuk membawa pot tanah liat berisi sup nasi ke panti asuhan, Nenek Teresa berjalan menuju Zhang Tai dan sedikit memeluknya. Dia kemudian memberi ciuman kecil pada Zhang Tai di keningnya sebagai berkah, "Nak, Tuhan akan melindungi setiap orang yang baik hati." Orang yang memberi kebaikan kepada orang lain pasti akan diberkati oleh Tuhan, dan mereka akan menyaksikan keajaiban dalam hidupnya.
Nenek Teresa telah mengucapkan kalimat ini berkali-kali sebelumnya, tetapi kali ini kedengarannya berbeda. Zhang Tai sedikit tergerak. Terima kasih, Nenek. Saya juga percaya bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang baik hati. Wajah Zhang Tai sedikit memerah. Tubuh Nenek Teresa montok dan lembut. Dia tidak merasakan apapun saat dipeluk olehnya sebelumnya. Namun, ketika dia tumbuh dewasa dan mengetahui bahwa pria dan wanita tidak boleh sedekat itu, dia merasa agak tidak nyaman. Meski dia tidak secabul itu, dia merasa agak malu. Setelah membawa 6 pot tanah liat ke dalam, anak-anak mengeluarkannya beberapa saat kemudian. Setiap pot tanah liat menampung lebih dari 10 kg kuah nasi. Totalnya, mereka bisa menampung 60 atau 70 kg kuah nasi. Sedikit sup nasi ini sudah dianggap sebagai hadiah dermawan untuk panti asuhan yang kekurangan makanan. Oh, saya lupa, Nenek Teresa, ketika saya pergi ke toko beras. Saya menemukan banyak harga biji-bijian yang naik. Ketika anak-anak memuat pot tanah liat yang bersih dan kosong ke dalam sepeda roda 3. Zhang Tai menyebutkan bahwa harga banyak biji-bijian sudah naik. Ini bukanlah kabar baik bagi panti asuhan. Setelah menanyakan detailnya, Nenek Teresa terlihat agak tertekan. Melihat ke kejauhan, dia tetap diam dan menghela nafas panjang. Melihat suasana sedihnya dan senyuman di wajah anak-anak, Zhang Tai terharu. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku celana dan mengeluarkan 10 koin tembaga yang dia terima dari ibunya. Dia menaruhnya ke tangan Nenek Teresa sambil berkata, Nenek, ini semua uang yang saya punya. Saya akan menyumbangkan semuanya untuk anak-anak. Saya harap ini dapat membantu mereka. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai menyumbang ke panti asuhan. Di masa lalu, dia tidak punya uang. Tapi sekarang dia mempunyai sisa uang dari ibunya dan merasa segalanya lebih mudah sekarang, karena dia memiliki kastil besi hitam saat ini. Namun, saat nenek menerima uang itu, Zhang Tai sedikit menyesal. Dia merasa 5 koin tembaga sudah cukup. Dan sekarang, dia kembali miskin. Namun demikian, dia merasa terlalu memalukan untuk menyesal, jadi dia berpura-pura menjadi anak baik dan tersenyum malu-malu. Dihadiahi 10 koin tembaga, Nenek Teresa menyerah. Dia kemudian menatap Zhang Tai dalam-dalam dan menyentuh kepalanya, anak baik, kebaikanmu akan dihargai. Mendengar tentang hadiah, Zhang Tai tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata kepada Nenek Teresa dengan malu-malu, Nenek, kudengar Nenek punya banyak bibit tanaman. Bisakah kamu memberiku beberapa? Seorang teman sekelas saya memindahkan rumahnya ke tempat baru, yang memiliki halaman yang luas. Saya ingin memberinya beberapa benih sebagai hadiah. Tuhan maafkan aku, saya telah berbohong kepada murid Anda. Zhang Tai merasa sedikit malu dan tersipu. Ketika Nenek Teresa menyebutkan hadiah, Zhang Tai tiba-tiba berpikir bahwa dia mungkin membutuhkan sesuatu. Namun, dia melihat suasana gelisah Zhang Tai sebagai kepolosan seorang anak kecil. Sekolah grepis juga disebut sekolah dewa penjaga. Doktrin tersebut dilambangkan dengan 2 warna pada pakaian mereka. Mereka menggunakan warna hijau untuk menjaga tanah dan menggunakan warna putih untuk melenyapkan kejahatan. Sekolah ini tidak menyembah berhala atau dewa apapun. Sebaliknya, ia memuja tanah yang diinjak semua orang. Tanah itu disebut Gaia, ibu tanah, oleh para murid sekolah grepis. Sekolah tersebut percaya bahwa semua makhluk hidup di daratan adalah keturunan Gaia, ibu tanah. Dan semua benda hijau di daratan adalah hadiah dan penjaga yang diberikan Gaia kepada semua makhluk hidup. Zhang Tai tidak tahu apakah sekolah grepis diterima di tempat lain. Tapi dia tahu bahwa sekolah dewa penjaga tidak diterima dengan baik di kota Black Hawk dan aliansi kota negara Andaman, yang penuh dengan suasana komersial dan pemujaan. Koin emas sebagai Tuhan. Hal ini terlihat dari cara pihak panti asuhan dan Nenek Teresa diperlakukan. Di kota Black Hawk, agama, bahkan dengan kekuatan kecil sekalipun, akan memiliki gereja atau kuil yang megah, sedangkan sekolah dewa penjaga tidak memiliki ruang untuk berdoa selain panti asuhan ini. Di mata banyak orang di kota Black Hawk, sekolah ini sepertinya tidak ada yang istimewa selain menganjurkan masyarakat untuk menanam pohon setiap tahun dan mengadopsi anak yatim piatu. Pada hari Minggu kedua setiap bulan Maret, yang merupakan hari berkah Gaia, ibu negeri. Sekolah selalu memberikan bibit tanaman gratis kepada warga kota Black Hawk dan mengumpulkan sumbangan untuk sekolah. Karena sedikit waktu telah berlalu sejak hari berkah tahun ini, Nenek Teresa seharusnya memiliki sisa benih. Memikirkan tanah yang luas dan nilai aura yang buruk di kastil besi hitam yang hanya memiliki beberapa kentang dan beberapa makanan ringan yang dijahit. Zhang Tai merasa bahwa dia mungkin bisa meminta beberapa benih darinya. Apapun itu, andai saja mereka bisa bertunas, mereka akan mampu memberikan nilai aura yang cukup. Mendengar Zhang Tai menginginkan benih, sang nenek tersenyum lebar. Dia tampak lebih bahagia dari Zhang Tai. Tunggu sebentar, katanya pada Zhang Tai. Beberapa menit kemudian, Nenek Teresa memberikan kain berukuran 0,5 kg yang berisi biji-bijian kepadanya. Zhang Tai tidak membukanya. Setelah berterima kasih padanya, Zhang Tai mengendarai sepeda roda 3-nya dan bergegas pulang dengan semangat yang meningkat.
Kastil Besi Hitam Bab 22, Reklamasi Lahan. Setelah 2 atau 3 jam berkendara, sekembalinya ke rumah, senja telah tiba. Dalam perjalanan pulang, kaki Zhang Tai sudah terasa agak lemas. Dia melambat, sehingga butuh waktu lebih lama untuk tiba di rumah. Sederhananya, Zhang Tai senang membantu orang lain. Ia sungguh puas melihat senyum polos anak-anak malang itu. Meskipun sup nasi yang dikirimkannya tidak berharga, dan beberapa orang mungkin tidak menganggapnya serius, keluarga Zhang Tai tidak pernah menganggapnya sebagai tugas yang besar atau suci. Sehubungan dengan itu, sia-sia jika dicurahkan begitu saja. Kota Black Hawk memiliki kehidupan malam yang kaya. Saat senja tiba, beberapa tempat akan menjadi ramai. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Zhang Tai, yang bersiul dan pulang ke rumah. Pada saat Zhang Tai kembali ke rumah, toko pembuatan bir beras sudah tutup. Gerbang rumah mereka juga dikunci. Zhang Tai membukanya dan mendorong sepeda roda 3-nya ke halaman. Sepeda roda 3 itu dimodifikasi oleh ayahnya, dan meski terlihat jelek, roda yang ditambahkan di belakang dan keranjang di tengahnya bisa dilipat dan mudah dibongkar. Dengan cara ini, tidak akan memakan terlalu banyak ruang di halaman. Zhang Tai menduga ayah dan ibunya sedang berada di tempat teman mereka bermain kartu atau di gereja, karena hanya itulah hobi mereka. Saat memarkir kendaraan, Zhang Tai mencuci tangannya dan membawa sekantong benih ke dapur. Mencium aroma daging sapi yang kaya, perut Zhang Tai mulai mengeluarkan serangkaian suara gulu-gulu, sementara air liur mulai mengalir keluar dari mulutnya. Makan malamnya masih mengepul di dalam panci. Hidangan utamanya adalah kentang rebus dengan daging sapi. Zhang Tai menghargai sisa daging sapi yang tersisa dan tidak ingin memakannya sendirian. Dia lebih suka memakannya bersama ibu dan ayah, seperti yang mereka lakukan saat makan malam kemarin. Tanpa diduga, ibunya merebus kentang dengan sisa daging sapi. Hasilnya, sekaleng kecil daging sapi menjadi semangkuk besar kelezatan. Melihat semangkuk kentang rebus dengan daging sapi dan menghitung jumlah irisan di dalamnya, Zhang Tai tahu bahwa ayah dan ibunya bahkan tidak makan sedikit pun sisa daging sapi dari tadi malam. Mereka hanya minum sedikit sup dan makan kentang, meninggalkan sisa daging untuk Zhang Tai. Karena agak terharu, Zhang Tai melahap seluruh mangkuk hidangan tersebut. Bahkan Zhang Tai sendiri tidak menyadari bahwa nafsu makannya perlahan meningkat akhir-akhir ini. Setelah makan malam, dia membersihkan rumah. Dia memperkirakan setidaknya ada 2 atau 3 jam sebelum ayah dan ibu kembali pada malam hari. Memikirkan tanah kosong, camilan, dan kentang yang dia tabur di kastil besi hitam, Zhang Tai segera mengambil tindakan. Zhang Tai merasa dia agak gila. Ketika dia kembali, meskipun dia ingat dengan jelas bahwa dia telah mengunci pintu dari dalam, dia membujuk dirinya untuk memeriksanya lagi. Zhang Tai mengejek dirinya sendiri. Mungkinkah ini perasaan seorang tokoh sepele yang menang lotre dan selalu takut tempat dia menyembunyikan uangnya akan ditemukan oleh orang lain? Kalau begitu, jadilah sosok yang sepele saja. Tidak peduli apapun, saya adalah sosok yang sangat sepele dan tidak perlu takut diejek oleh orang lain. Setelah mengambil keputusan, Zhang Tai bergerak semakin cepat. Dia mengambil 2 tong logam dan berlari menuju sumur. Setelah beberapa saat, dia mengisi kedua tong tersebut dan segera pindah kembali ke ruang cuci sempit di halaman belakang. Ruang cuci di dalam rumah Zhang Tai hanya berukuran 2 atau 3 meter persegi dan biasanya dibersihkan dengan baik. Sebagai hadiah pertama yang diberikan kakak laki-lakinya kepada ayah dan ibunya setelah menerima gaji dan anak perusahaannya, bak mandi menempati lebih dari separuh ruang cuci. Setinggi setengah orang, bak mandinya tidak halus, tapi sangat kokoh. Dicat dengan pernis, terasa berat dan halus. Guyuran, Zhang Tai menuangkan 2 barel air ke dalam bak mandi. Ketinggian air di dalam tong kayu setinggi pergelangan kaki Zhang Tai. Dia mengambil 2 barel air lagi, bergegas ke ruang cuci, dan menuangkannya lagi ke dalam bak mandi. Zhang Tai membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk mengulangi rangkaian tindakan ini 8 hingga 9 kali sebelum dia mengisi bak mandi. Jika ibu ada di rumah, dia pasti akan menyiapkan air panas untuk mandi Zhang Tai, tetapi setiap kali Zhang Tai ingin mandi air dingin seperti kakak laki-lakinya, ibunya akan memarahinya. Namun, dia sebenarnya tidak berencana untuk mandi. Zhang Tai meletakkan 2 barel air terakhir di samping bak mandi dan membawa sekantong kecil benih kembali ke ruang cuci. Saat dia baru saja selesai makan malam, gerakan kasar tersebut membuat perut dan usus Zhang Tai sedikit tidak nyaman, meskipun dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Kembali ke ruang cuci, Zhang Tai menutup pintu dari dalam. Dengan sekantong kecil benih di bawah ketiak kanannya, Zhang Tai mengangkat 2 tong berisi air dan berdiri dengan mantap. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam untuk memulihkan ketenangannya dan menutup matanya untuk mencari pintu melengkung yang misterius. Proses ini tampak lebih mudah. Setelah usahanya dalam beberapa hari terakhir, Zhang Tai menemukan bahwa dia dapat dengan jelas melihat pintu melengkung. Hanya jika dia memusatkan kesadarannya di antara alisnya dan pintu melengkung yang merupakan gerbang kastil hitam besi. Zhang Tai sama sekali tidak bisa memahaminya, terserahlah, tidak ada seorang pun yang mau menghabiskan waktu untuk itu.
Lihat kunci masuk sambil mengangkat 2 tong air, Zhang Tai, yang memegang sekantong kecil benih, menghilang di ruang cuci yang sempit. Merasa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah, Zhang Tai membuka matanya dan mendapati dirinya sudah berada di kastil besi hitam. Dia menghadap ke tanah kosong dan pohon buah Manjusaka Karma di tengah tanah. Tentu saja, kalimat berikut ini membuat ego rendah hati Zhang Tai semakin membesar. Tuan kastil yang tampan dan luar biasa, selamat datang di kastil besi hitam. Melihat kalimat ini, Zhang Tai tiba-tiba merasakan semangatnya bangkit. Perutnya tidak terasa sakit lagi, ususnya juga tidak mengejang dan kakinya tidak menggigil lagi. Aku adalah tuan keparat di sini. Merasakan ego yang semakin besar, pemuda yang menyedihkan itu berseru seperti binatang yang jika dia berada di luar, suaranya pasti akan menarik perhatian hakim di dekatnya. Namun, di dalam kastil besi hitam, dia bahkan tidak dapat mendengar gema apapun. Dia belum pernah berteriak seperti ini ketika dia berada di luar dunia nyata. Namun, setelah dia melepaskan apa yang terpendam di dalam hatinya, tiba-tiba dia merasa sejuk. Perasaan aneh seolah dia tiba-tiba menjadi lebih nyaman setelah itu. Lalu, Zhang Tai memutuskan untuk berteriak lagi. Aku adalah penguasa dunia ini. Lebih nyaman sekarang, sekali lagi. Aku ingin ayah dan ibu makan daging sapi setiap hari. Lebih nyaman. Aku mencintaimu, Nona Daina. Sekali lagi. Aku ingin menjadi orang kaya. Sekali lagi. Semua wanita cantik dengan pantat dan payudara montok, tuan sempurnamu adalah aku. Setelah menggeram sebentar, Zhang Tai merasa jauh lebih baik dan sejuk. Dia tidak tahu apakah ada orang lain yang pernah mencobanya, tapi menurutnya itu adalah cara yang bagus untuk melepaskan ketegangannya. Setelah itu, Zhang Tai melemparkan kantong berisi benih yang ada di bawah ketiaknya ke tanah. Dengan 2 tong air di tangannya, dia bergerak menuju sepetak tanah tempat dia menanam camilan dan kentang. Meskipun dia merasa tanah di kastil besi hitam cocok untuk menanam tanaman, dia tetap mengkhawatirkannya jika dia tidak menyirami benihnya. Sepertinya tidak ada hujan di kastil besi hitam, sehingga Zhang Tai khawatir benih-benih itu akan membusuk jika tidak diberi air. Sesampainya di tempat dia menaburkan jagung dan kentang, Zhang Tai meletakkan 1 tong di tanah dan menyebarkan air dari tong lainnya ke atas niblet yang belum bertunas. Dengan air dari salah 1 tong, dia hanya selesai menyiram kurang dari 1/4 lahan niblet. Dia kemudian menebarkan air dari tong lainnya, yang hanya menutupi separuh tanah niblet. Dia lalu memegang 2 tong kosong itu. Sambil tetap menutup matanya, Zhang Tai memusatkan kesadarannya di antara alisnya. Lihat kunci keluar. Saat berikutnya, Zhang Tai muncul lagi di ruang cuci sempit, meskipun kakinya tidak bergerak. Menyalakan keran di dasar bak mandi, Zhang Tai mengisi 2 tong kayu dan menutup matanya. Lihat kunci masuk. Dia masuk dan keluar dari kasta besi hitam dalam hal ini selama 5 kali berturut-turut. Melihat kedua bidang tanah tempat dia menanam camilan dan kentang, Zhang Tai berdiri di depan batang baja yang ditandai. Menarik napas dalam-dalam, dia sangat puas. Namun, tiba-tiba dia merasakan otaknya sakit. Rasanya otaknya kosong. Sebelumnya, ia tidak menyadarinya saat sedang sibuk menyiram benih. Dia mencoba memusatkan perhatian di antara kedua alisnya dan segera melihat pintu melengkung yang menakjubkan. Namun, berbeda dari beberapa kejadian sebelumnya, kali ini, pintu melengkung menjadi sangat tidak stabil dan suram. Ketika Zhang Tai menangkap pintu itu dengan sadar dan memerintahkan keluar, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba, Zhang Tai tiba-tiba merasa pusing dan pusing, seolah-olah dia terjatuh dari ketinggian ke dalam terowongan gelap tanpa dasar. Tiba-tiba, dia kehilangan keseimbangan dan duduk di tanah sebelum pingsan. Setelah beberapa saat, dia terbangun dengan wajah pucat. Apa yang telah terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Tai menjadi frustrasi. Tip berikut yang tiba-tiba memberinya jawabannya. Terdeteksi bahwa kamu, penguasa kastil yang tampan dan luar biasa, telah mengalami kelelahan spiritual yang berlebihan. Disarankan bagi Anda, sang penguasa kastil yang tampan dan luar biasa, untuk beristirahat di dalam kastil besi hitam sebelum Anda berangkat. Perhatian, sering masuk dan keluar dalam waktu singkat akan menghabiskan banyak energi spiritual Anda. Selama Anda kekurangan energi spiritual, mohon jangan sering-sering masuk dan keluar dari kastil besi hitam, untuk mencegah kerusakan energi spiritual Anda. Kastil besi hitam bab 23, Tuan Yang Malang. Ternyata aku harus membayar harga untuk mengakses Castle of Black Iron, seru Zhang Tai sambil duduk di tanah. Perasaan otaknya tiba-tiba menjadi kosong dan perasaan terjatuh ke dalam terowongan gelap sungguh mengerikan. Beberapa saat sebelumnya, Zhang Tai bahkan berpikir bahwa dia akan mati dengan cara ini. Jika ini yang dirasakan oleh konsumsi energi spiritual yang berlebihan, Zhang Tai tidak akan pernah mencobanya lagi. Dia pulih pada saat ini dan menyadari bahwa tubuhnya, dalam beberapa menit, dipenuhi keringat dingin. Dia menjadi lebih lemah.
Sepertinya konsumsi energi spiritual yang berlebihan itu serius, dia menggelengkan kepalanya dengan tajam dan merasakan bahwa perasaan ditelan kegelapan di benaknya belum sepenuhnya hilang. Pasti ada sesuatu yang salah. Meski ada rasa tidak nyaman di benaknya, Zhang Tai masih bisa memikirkan beberapa hal. Dia menyadari bahwa perilakunya terhadap kastil besi hitam sangatlah bodoh. Jelas sekali, kastil besi hitam itu abadi. Bahkan saat ini, peningkatan energi spiritual membutuhkan potensi energi kehidupan dari tumbuhan. Zhang Tai harus mengatasi masalah kurangnya sumber air. Kastil besi hitam tidak akan pernah membiarkan penguasa kastil besi hitam menyirami tanaman di sini dengan cara yang bodoh. Meskipun tanah di sini telah dipupuk dan tidak perlu diairi. Bagaimana dengan penyimpanan energi dasar dan kolam kekacauan? Bukankah pabrik pembuangan sampah memerlukan sesuatu di dalamnya untuk mengubah materi menjadi energi dasar? Apakah Zhang Tai perlu mengakses kastil besi hitam untuk mendapatkan penyimpanan energi dasar? Apakah dia harus memindahkan barang ke dalam? Ketika dia memikirkan sejumlah besar penyimpanan energi dasar yang perlu dikonsumsi untuk mewujudkan beberapa fungsi di dalam kastil besi hitam, Zhang Tai menjadi kesal. Keparat, seharusnya tidak seperti itu. Dia benar-benar tuan kastil yang brengsek. Dia hanyalah seorang portir di stasiun kereta api. Dia harus mengakses kastil besi hitam 5 hingga 6 kali sehari selama 30 hingga 50 tahun untuk memperluas lahan menjadi 666 meter persegi. Apa-apaan? Mustahil. Bukan seperti ini. Pasti ada sesuatu yang salah atau dia belum menemukan fungsi misterius di ruang tersebut. Castle of Black Iron tampak seperti sistem yang sangat senior. Bagaimana bisa dia membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Ini seperti para taipan di kota Black Hot yang menuju Hotel Black Gold, hanya melepas pakaian mereka, menanam sayuran, menyiapkan batu bara, dan memasak makanan untuk diri mereka sendiri. Berpikir cukup lama, Zhang Tai masih belum bisa menemukan jawabannya. Merasa seperti dihina, Zhang Tai mengutuk dalam hati dan memutuskan untuk membiarkannya. Bajingan, terserah, jadilah portir saja. Terus, yang lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi portir. Kini lebih sempurna dengan adanya cacat. Penguasa kastil yang tampan dan luar biasa akan menjadi porter pekerja keras yang malang di masa depan. Kastil besi hitam akhirnya sempurna sekarang. Apa ada yang lebih bagus? Ini adalah temperamen Zhang Tai. Ia terkadang menjadi orang gila dan selalu pesimis saat menghadapi frustasi. Terkadang, dia sederhana dan akan melakukan itu begitu dia mengambil keputusan. Dia kemudian akan menemukan banyak alasan untuk menghibur dirinya sendiri dan berusaha mencapai tujuannya. Sebelumnya ia menganggap Nona Daina sebagai kekasihnya, namun beberapa saat kemudian, ia merasa pria yang memiliki banyak selir itu sukses. Dia percaya bahwa cinta yang belum pernah dia alami haruslah besar dan memimpikannya adik perempuan yang seksi, cantik, dan wanita dewasa dengan sosok seksi. Manusia, mungkin hanya kelompok yang kontradiktif. Ketika dia meninggalkan masalahnya sendirian, masalah lain yang mendesak dan tidak dapat dihindari juga muncul di depan Zhang Tai. Yaitu, bagaimana cara dia memulihkan energi spiritualnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Jika terlalu lama, dan ayah dan ibu tidak menemukan siapapun di rumah sementara pintu ruang cuci terkunci dari dalam, dan mereka berteriak tetapi tidak mendapat tanggapan, maka itu akan menjadi masalah besar. Lalu bagaimana dia menjelaskannya? Kalau tidak, bagaimana jika dia tiba-tiba muncul di depan ayah dan ibu yang sudah pulang ke rumah? Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh Zhang Tai. Terserahlah, jika ini terjadi, dia bisa memberitahu mereka sedikit kebenarannya. Skenario terburuknya adalah dipukul dengan keras oleh lempengan-lempengan itu. Namun, dia selalu dipukul dengan lempengan sebelumnya. Padahal, mereka tidak akan pernah memukulinya sampai mati. Begitu dia memikirkannya dengan matang, dia merasa tidak ada yang buruk. Zhang Tai lalu menepuk pantatnya dan berdiri. Dia berjalan beberapa langkah, lalu kembali. Mengangkat 2 tong kosong, dia bergerak menuju pohon kecil. Kantong kecil berisi benih, yang belum dibuka oleh Zhang Tai, pemberian Nenek Teresa, masih tergeletak di sana. Itu adalah saat yang tepat untuk membukanya. Pindah ke satu sisi pohon, Zhang Tai meletakkan tong di tangannya, berjongkok di tanah, dia mengambil tas kain berisi benih. Dia membuka kancingnya dan menuangkan semua benih ke dalam. Pindah ke satu sisi pohon, Zhang Tai meletakkan tong yang dia pegang di tangannya. Sambil berjongkok di tanah, dia mengambil kantong kain berisi benih. Dia membuka kancing tasnya dan menuangkan semua bijinya. Bisa dikatakan Nenek Teresa adalah orang yang penuh perhatian. Kantong kain tersebut terdiri dari 8 kantong kertas kecil, dan pada setiap kantong terdapat nama benihnya. Pada kantong terkecil tertulis Hygrophila polysperma. Sedangkan pada kantong kertas yang lebih besar tertulis nama, Morning Glory, Olive, Ligustrum obtusifolium, Potinia fraseri, Honey Pear, dan lobak. Melihat kata lobak, Zhang Tai menggaruk kepalanya dengan murung. Dia ragu Nenek Teresa melakukan kesalahan. Kenapa dia memberiku lobak? Olive bisa dimengerti karena itu adalah simbol dari sekolah grepis. Pir madu bisa dimakan dan bisa mekar menjadi bunga yang indah.
Mengapa lobak, termasuk zaitun dan pir madu, 3 dari 7 bijinya dapat dimakan. Dengan satu lagi, setengahnya bisa dimakan. Apa artinya? Zhang Tai menggaruk kepalanya. Apakah Nenek Teresa menggunakan benih ini untuk mengucapkan terima kasih atas sup yang diberikan oleh keluarga Zhang selama ini? Rasanya agak aneh. Lihat kantong kertas terbesar, yang tergeletak di tanah, berisi sesuatu. Zhang Tai mengabaikan namanya dan langsung membukanya. Beberapa buah kenari berguling ke arah kaki Zhang Tai, sehingga membuat Zhang Tai benar-benar kaget. Satu lagi yang bisa dimakan. Apa-apaan ini? Apapun, begitu mereka tumbuh, mereka dapat memberikan energi spiritual ke ruang ini. Apapun bijinya, lebih baik dimakan. Tidak peduli apa, dia harus menabur sesuatu di tanah yang begitu luas. Namun, dia harus menabur benih di lahan terpisah. Benih-benih ini juga bisa menjadi penanda alam. Saat mereka tumbuh besar, Zhang Tai mungkin bisa membedakan 4 arah di kastil besi hitam. Dengan pohon buah Manjusaka Karma di tengahnya, menurut pandangan Zhang Tai ketika dia membuka peta kastil besi hitam, bagian atas peta berada di utara, tempat dia akan menanam pohon zaitun. Bagian bawah peta berada di selatan, tempat dia menanam Potinia fraseri. Di barat, dia menanam pir madu, dan di timur, dia menanam kenari. Benih lain seperti Hygrophila polysperma, Morning Glory, dan Ligustrum obtusifolium akan tersebar ke segala arah, yang tidak direncanakan. Padahal, sayuran yang bisa dimakan seperti lobak bisa ditanam di samping kentang dan camilan demi pengelolaan kolektif. Begitu dia mengambil keputusan, Zhang Tai mengambil tindakan. Pertama, ia membuka kantong Hygrophila polysperma, Morning Glory, dan Ligustrum obtusifolium yang mudah disemai. Dia mengumpulkannya dan dengan santai menuangkannya. Zhang Tai tidak pandai menanam benih ini. Secara naluriah, ia merasa tanaman itu terlihat di mana-mana di alam liar. Mereka tumbuh secara alami dan liar, jadi dia tidak ingin membuang waktu untuk merawat mereka, memperlakukan mereka seperti di alam liar. Lebih dari 20 meter dari pohon kecil itu, Zhang Tai berlari satu lingkaran dan menyebarkan benih dengan santai. Dalam waktu kurang dari 3 menit, dia telah selesai menabur 3 kantong benih. Setelah menyelesaikan 3 tas pertama, Zhang Tai menjadi lebih serius. Dia membuat deretan lubang di dekat batang baja sekitar 50 meter dari pohon kecil di utara, lalu dia mengubur benih zaitun. Dia melakukan hal yang hampir sama di selatan, timur, dan barat. Karena dia menemukan kenari itu berukuran besar, dia menggali lubang yang lebih dalam dibandingkan dengan biji kenari lainnya. Zhang Tai tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Sisanya terserah Tuhan. Karena harga kacang kenari sangat mahal, Zhang Tai jarang memakannya sejak dia masih muda. Alhasil, saat ia sedang mengubur kenari tersebut, mau tak mau ia memakannya. Pada akhirnya, hanya tersisa 7 buah kenari. Setelah dia selesai menabur kenari, dia berlari menuju salah satu sisi lahan sayuran dan menemukan sebidang tanah di samping niblet untuk menabur lobak. Dia memasukkan batang baja ke dalam tanah dan bertepuk tangan dengan puas. Bagi Zhang Tai, ini adalah pencapaian maksimal yang bisa dia capai hari ini. Mengenai apakah akan menyiraminya atau tidak, Zhang Tai berencana membuat keputusan dalam sebulan. 1 bulan kemudian, jika benih belum bertunas, dia akan belajar dari pengalaman ini dan menyirami benih baru. Setelah tugas-tugas ini, Zhang Tai membuka panel atribut dasar Castle of Black Iron. Dengan mulut ternganga, Zhang Tai dikejutkan oleh perubahan besar. Kastil besi hitam bab 24, nilai pahala. Benteng besi hitam panjang, 1 krosa lebar, 1 krosa energi spiritual, 0,7 nilai prestasi, 35 penyimpanan energi dasar, 0,2 keluaran khusus. Batal. Zhang Tai tidak terkejut dengan pertumbuhan energi. Karena kentang yang bertunas dapat tumbuh dari hari ke hari, sehingga menghasilkan energi spiritual yang semakin banyak. Puncak pertumbuhan energi spiritual akan terjadi ketika semua benih bertunas di kemudian hari. Tidak ada perubahan pada atribut lainnya kecuali nilai prestasi. Dia ingat jumlah nilai pahala adalah 3 pagi ini, oleh karena itu, ia mencoba memasukkan 2 poin nilai manfaat ke dalam mutasi dan evolusi kentang. Hasilnya, hanya tersisa 1 poin nilai prestasi saat itu. Bagaimana bisa meningkat sebanyak itu hanya dalam waktu setengah hari? Untuk menjawab pertanyaan ini, Zhang Tai membuka log untuk mengetahui nilai prestasi. Pada sore hari tanggal 14 Februari tahun 889 kalender besi hitam, penguasa kastil yang tampan dan luar biasa membantu ibunya membuat minuman beras, yang mengurangi beban ibunya dan membuatnya nyaman. Hasilnya, nilai prestasi meningkat sebesar 1. Pada malam tanggal 14 Februari tahun 889 kalender besi hitam, penguasa kastil yang tampan dan luar biasa mengirimkan sup nasi ke panti asuhan dan menyumbangkan 10 koin tembaga. Hasilnya, banyak orang mendapat manfaat dari Anda. Hasilnya, nilai prestasi meningkat sebesar 32. Pada malam tanggal 14 Februari tahun 889 kalender besi hitam. Ketika penguasa kastil yang tampan dan luar biasa kembali ke rumah, dia mengambil inisiatif untuk membersihkan rumahnya,
mencuci mangkuk, dan menyapu lantai, yang membuat anggota keluarganya senang. Melihat peningkatan tajam dalam nilai prestasi, Zhang Tai berpikir sejenak dan mengalihkan pandangannya ke kata-kata di awal log, melakukan perbuatan baik dan menghancurkan kejahatan, rahmat terbesar di dunia manusia. Menyembah para dewa dan mencintai manusia, tangga terdekat menuju surga, orang-orang yang beruntung. Mohon tunjukkan belas kasihan Sang Pencipta kepada dunia sekuler agar para dewa itu dapat memahami Anda. Mohon terima kesenangan dan terima kasih yang paling tulus yang disampaikan kepada Anda oleh ratusan juta orang. Tolong akhiri jiwa-jiwa jahat dan kegelapan tak berujung itu untuk menjadikan dirimu cahaya dan ketika kamu adalah cahaya. Kamu pasti berjalan di atas cahaya dan jalan yang indah telah diaspal di kakimu. Meskipun dia bingung di beberapa bagian, membaca paragraf dan mengamati nilai pahala yang meningkat tajam membuat Zhang Tai sangat terinspirasi. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cara mendapatkan nilai pahala. Meskipun dia tidak mampu melenyapkan kejahatan, dia tetap bisa melakukan sesuatu yang baik, baik itu kecil maupun besar. Dia bisa mendapatkan poin nilai prestasi dengan membuat orang lain bahagia, kurang lebih. Haha bagus, saya sangat mencintaimu. Mengingat banyaknya buah yang tumbuh di balik pohon kecil itu, Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Jika kastil besi hitam berubah menjadi seorang wanita dan muncul di hadapannya, dia pasti akan menciumnya untuk waktu yang lama. Setelah menabur benih, dia memeriksa atribut dasar kastil besi hitam. Ia kemudian berlari menuju pohon buah Manjusaka Karma dan mengitari pohon kecil itu beberapa kali. Karena tertegun, dia menatap ranting di pohon aneh itu. Dia ingat tidak ada apapun di ranting itu. Namun, buah seukuran anggur berwarna biru muda kini tergantung di atasnya. Saat dia ingin menyentuhnya dengan tangannya, sebuah garis muncul di depannya. Buah tanpa bocor sedang diproduksi dan saat ini tidak dapat dimakan. Begitu buah mentah yang tidak bocor meninggalkan pohon buah Manjusaka Karma, buah tersebut akan langsung berubah menjadi gas dan menghilang. Tinggal 124 jam lagi sebelum matang. Setelah membaca kalimat itu, Zhang Tai langsung menarik kembali tangannya. Dia ingat ketika dia pertama kali menemukan kastil besi hitam. Pohon Manjusaka memintanya untuk memilih apakah akan menggunakan energinya yang bocor untuk menghasilkan buah yang tidak bocor atau tidak. Apakah ini buah yang tidak bocor? Dibutuhkan waktu 168 jam untuk menghasilkan buah yang tidak bocor, yaitu seminggu. Artinya, Jumat depan, buah kecil itu sudah matang. Saat ini, meski tidak sabar untuk memakan buahnya untuk menguji efeknya. Dia juga tahu bahwa panci yang diawasi tidak akan pernah mendidih, dia harus mengendalikan keinginannya. Dia mengitari pohon itu beberapa kali dan bahkan menyentuh berbagai daun aneh sebelum duduk di tanah terdekat. Dengan tangan menopang rahangnya, dia menjadi linglung. Setelah lebih dari 1 jam bekerja, memandangi tanah tandus, ia merasa sangat membosankan, meski sejujurnya aneh pada awalnya. Sekarang, dia hanya bisa menunggu perlahan sampai dia memulihkan sedikit energi spiritualnya. Di sini, merupakan tempat yang bagus untuk berolahraga dan berlari. Namun, dia benar-benar lelah hari ini dan tidak ingin berlari sama sekali. Dia tidak tahu apakah ayah dan ibu sudah kembali atau belum. Mereka seharusnya tidak kembali sepagi ini karena ini hari Sabtu dan ayahnya akan beristirahat pada hari Minggu. Jika seperti biasa, mereka akan kembali terlambat. Lalu apa yang harus dia lakukan? Hanya duduk di sini dan tidak melakukan apapun sambil menunggu energi spiritualnya pulih? Kalau tidak, bermeditasi? Zhang Tai tertawa terbahak-bahak saat memikirkan hal tersebut. Hahaha, tidak main-main, bagaimana mungkin orang biasa di kota Black Hot mengetahui cara memasuki meditasi? Teknik dan keterampilan senior, mungkin ada seseorang di kota Black Hot yang mengetahui cara meningkatkan energi spiritual melalui meditasi. Namun hal itu dimonopoli oleh segelintir orang dan merupakan sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh orang biasa. Kapten Kerlin mengatakan bahwa kelompok minoritas yang mengetahui cara meningkatkan energi spiritual melalui meditasi memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan Kapten Kerlin sendiri tidak mengetahuinya, apalagi orang lain. Mustahil untuk menyalakan titik api di kuil. Berpikir sejenak, dia tiba-tiba menepuk kepalanya, bagaimana aku bisa melupakan ini? Saya mendapatkan bukunya. Apapun yang terjadi, saya punya waktu untuk mempraktikkannya sekarang. Mengapa tidak mengujinya sekarang? Zhang Tai langsung bergerak. Dia dengan cepat mengingat konten relevan yang telah dia bacakan lebih dari 10 kali selama beberapa hari terakhir. Dia bisa memahaminya sepenuhnya. Zhang Tai duduk dengan menyilangkan kaki dan tangan secara alami di atas kaki. Dia menutup matanya sedikit. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia menjadi tenang lebih cepat dari sebelumnya. Setelah menenangkan diri, Zhang Tai mulai membentuk sempoa dalam pikiran ini sesuai dengan keterampilan yang dia pelajari. Ini adalah langkah paling penting dan merupakan landasan. Setelah membentuk sempoa di pikirannya, dia bisa membuat perhitungan mental dengan cepat. Jika Anda harus meminta satu baris untuk menjelaskan prinsip,
maka kalimatnya adalah sebagai berikut, gantikan tangan Anda dengan kesadaran Anda, gunakan sempoa dalam pikiran Anda. Itu saja. Yang membuat Zhang Tai bingung adalah buku itu mengharuskannya membentuk sempoa emas di pikirannya. Ini harusnya brilian, namun tidak disebutkan alasannya. Zhang Tai tidak bisa memahaminya dan dia juga tidak ingin menjelajahinya. Dia hanya merasa seperti itulah yang seharusnya terjadi. Menurut Zhang Tai harus membayangkan sempoa dari garis besar hingga detail dan dari yang sederhana hingga yang rumit. Pertama-tama dia harus membayangkan bingkai sempoa persegi panjang. Kemudian balok horizontal di dalam bingkai, dan kemudian 3 balok vertikal, yang mewakili operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam 3 digit. Ketika keseluruhan gambar sudah stabil, dia mulai membayangkan manik atas di antara balok vertikal pertama dan bingkai paling kiri. Lalu 4 manik bawah di antara balok vertikal pertama dan bingkai paling kiri. Setelah itu manik-manik bagian atas berada di antara balok vertikal kedua dan balok vertikal pertama. Berikutnya adalah manik-manik bawah di antara balok vertikal kedua dan balok vertikal pertama, disusul manik-manik atas di antara balok vertikal ketiga dan manik-manik kedua. Dan kemudian manik-manik bawah antara balok vertikal ketiga dan balok vertikal kedua. Pertama kali, saat dia membayangkan manik-manik atas antara balok vertikal pertama dan bingkai paling kiri, seluruh gambaran di benaknya pecah. Kedua kalinya, hal yang sama terjadi. Ketiga kalinya, dia selesai membayangkan manik bawah pertama antara balok vertikal dan bingkai paling kiri. Keempat kalinya, dia menyelesaikan balok bawah kedua antara balok vertikal pertama dan bingkai paling kiri. Bahkan Zhang Tai tidak tahu sudah berapa kali dia gagal. Setelah 4 kali mencoba, sempoa malang dengan 3 balok vertikal akhirnya berhasil dibayangkan dan tampak stabil. Berapa 125 ditambah 579? Memutar otaknya, dia memindahkan manik-manik itu ke tempat yang tepat pada sempoa di benaknya, dan itu berubah menjadi angka yang dapat dibaca 704. Berapa 18 dikali 39? Dia melafalkan rumusnya dan memindahkan manik-manik itu ke tempat yang benar. 702. Berapa 987 dikurangi 789? Dia melafalkan rumusnya dan memindahkan manik-manik itu ke tempat yang benar. 198. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Dia senang dan mengujinya beberapa kali lagi. Hasilnya, dia bisa menghitung dalam pikirannya dengan sempoa lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana kalau 56 dikalikan 29? Dia melafalkan rumusnya dan memindahkan manik-manik itu ke tempat yang benar. Sempoa emas bergetar dan tiba-tiba menghilang dalam pikirannya. Zhang Tai membuka matanya. Karena hasil penghitungan terakhir melampaui domain antara 3 balok vertikal pada sempoa, gambar tersebut meledak seperti ketel uap yang tidak dapat menahan tekanan tinggi. Buku itu sangat berharga, Zhang Tai menegaskan kembali nilainya. Dia tidak pernah menyangka bisa mendapatkan harta karun sebesar itu. Aduh, sekarang jam berapa? Jika ayah dan ibu kembali, itu akan buruk. Tiba-tiba mengingatnya, Zhang Tai segera berdiri. Dia tidak membuat persiapan, dan tidak ada yang memastikan apakah energi spiritualnya telah pulih. Dengan mata terpejam, dia mengunci pintu di antara alisnya dengan kesadarannya dan berkata pada dirinya sendiri, keluar. Saat berikutnya, Zhang Tai muncul di kamar kecil di halaman rumahnya. Di tengah cahaya lampu minyak, ia melihat pintu kamar kecil masih terkunci. Dia menghela nafas panjang. Jika orang tuanya kembali dan menemukannya tidak ada di sana, namun kamar mandinya terkunci dari dalam, mereka akan berteriak dari luar pintu. Jika mereka tidak mendapat tanggapan, pintunya sudah lama dibuka. Dia membuka pintu kamar kecil dan keluar untuk melihat-lihat. Saat itu baru pukul 11 malam, gerbang rumah masih terkunci dari dalam. Untungnya, mereka belum kembali. Berdiri di halaman yang gelap gulita sendirian, Zhang Tai menatap bintang-bintang di langit. Dia menepuk dadanya dan menghibur dirinya sendiri, sebaiknya aku lebih berhati-hati saat mengakses kastil besi hitam. Jika ini terjadi lagi, rahasiaku mungkin akan diketahui orang lain. Sebaiknya saya belajar menghemat energi spiritual saya. Zhang Tai merenung, tapi kemudian tiba-tiba terdiam. Bagaimana energi spiritualku bisa pulih begitu cepat? Kastil besi hitam bab 25, keyakinan. Aduh, ayah dan ibu, tinggalkan aku sendiri. Lihat, cuacanya bagus hari ini. Mengapa tidak berjalan-jalan di taman pusat kota atau di waduk di pinggiran kota? Pasti ada banyak orang di sana. Karena aku berlatih sangat keras hari ini, aku lebih memilih tetap di belakang dan menjaga toko untukmu hari ini. Setelah makan siang, Zhang Tai dengan rajin membersihkan rumah lalu mendorong ayah dan ibunya keluar. Ayahnya bekerja 6 hari seminggu di pabrik, yang berarti kualitas udaranya sering buruk. Ibunya bahkan lebih menderita. Dia harus tinggal di toko minuman beras 6 hari seminggu. Oleh karena itu, di setiap akhir pekan, demi membuat ayah dan ibunya hidup lebih baik, ia selalu membujuk mereka untuk jalan-jalan, agar bisa menghirup udara segar di luar ruangan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia akan membantu mereka menjaga toko minuman beras.
Melihat putra mereka patuh dan bijaksana, ayah dan ibunya tentu saja bahagia. Namun, ketika mereka pergi, ibunya masih bergumam kepada Zhang Tai, ingatlah untuk tidak menaikkan harga minuman beras. Jika ada pelanggan tetap yang datang, beritahu mereka tentang kenaikan harga beras dan biji-bijian. Beritahu mereka bahwa jika harga pembelian masih setinggi itu pada minggu depan, maka kita harus menaikkan harga sedikit sebagai responsnya. Karena mereka sering menjadi pelanggan, jangan buat mereka merasa kita serakah. Aku tahu, Bu, Anda telah menyebutkannya lebih dari 30 kali. Aku sudah dewasa, jelas Zhang Tai. Umurku sudah 15 tahun, kamu tidak perlu memberitahuku seperti yang kamu lakukan pada anak kecil atau pria yang lamban. Itu benar-benar melukai harga diriku. Saya belum mengatakannya 30 kali, paling banyak 5 kali. Ibunya berpura-pura menatap Zhang Tai dengan marah. Pada saat yang sama, dia juga berpura-pura memelintir telinga Zhang Tai. Sebagai tanggapan, Zhang Tai buru-buru mundur dan meringis ke arah ibunya. Dia kemudian berlari ke toko minuman dan berteriak keras, minuman beras segar keluarga Zhang. Harum, manis, dan lezat. Pria akan tumbuh lebih kuat dengan itu, dan wanita akan menjadi lebih cantik dengan itu. Hei, orang yang lewat, 6 koin tembaga untuk semangkuk. Lebih banyak penjualan, lebih sedikit keuntungan. Anak ini, ayah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Melihat ayah dan ibunya menghilang di ujung jalan sambil bergandengan tangan, Zhang Tai menyentuh rahangnya yang berbulu halus dengan satu tangan. Dia menatap mereka lama sekali sebelum mengalihkan pandangannya ke bayangan mereka. Karena ayah dan ibunya telah menikah selama puluhan tahun. Setiap kali mereka berjalan di luar ruangan sambil bergandengan tangan, hal ini menjadi pengingat bagi Zhang Tai bahwa mereka bukan sekadar pasangan yang telah menikah selama bertahun-tahun. Melainkan sepasang kekasih, pemuda yang masih penuh cinta satu sama lain. Hal ini memberikan perasaan yang tak terlukiskan pada Zhang Tai. Apakah ini cinta? Zhang Tai bertanya-tanya. Sejujurnya, dia tidak cukup berpengalaman untuk merasakan hal itu. Namun, melihat bagaimana ibu dan ayahnya memperlakukan satu sama lain, dia merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Setelah mereka pergi, Zhang Tai duduk di toko minuman beras dengan bosan. Dia mengambil kocokan lalat untuk mengusir lalat. Karena seduhan beras mengeluarkan aroma manis, secara alami ia menarik lalat, terlebih lagi pada hari-hari panas. Musim panas akan tiba dalam beberapa bulan. Saat tiba, pintu tempat seduhan beras harus dipasangi tirai bambu untuk mencegah lalat masuk. Namun, pameran halus di konter juga akan ditutupi oleh tirai bambu. Akibatnya, bisnis di toko tersebut pun menurun. Hal ini terjadi setiap tahun tanpa kecuali. Saat itu tepat sore hari saat matahari masih menggantung di langit. Semua burung terdiam saat bertengger di pohon payung. Setelah musim dingin yang dingin, mereka akhirnya keluar dari sarangnya, melompat dan bernyanyi dengan gembira saat bintik-bintik dan bayang-bayang pepohonan terlihat di jalanan. Sebuah papan telah digantung di luar pintu toko penyeduhan beras, maaf, karena kenaikan harga biji-bijian dan bahan mentah lainnya, diperkirakan harga penyeduhan beras kami akan naik. Ayah tercinta, jika itu adalah Donder, dia pasti akan menaikkan harga jual minuman beras segera setelah harga beras naik, kagum Zhang Tai. Setelah duduk di toko minuman beras selama setengah jam, Zhang Tai menjual 7 atau 8 mangkuk minuman beras. Dia memasukkan koin-koin tembaga yang berserakan ke dalam laci dan merendam mangkuk dan sendok penyeduh beras kosong yang ditinggalkan pelanggan ke dalam tong pencuci mangkuk. Menyaksikan terbitnya matahari, tangan yang menjentikkan kocokan menjadi semakin tak berdaya. Zhang Tai merasa bosan. Anehnya, saat remaja, dia tinggal di sini untuk mengusir lalat sementara anak laki-laki seusianya bermain di luar. Namun, semakin bosan dia, semakin dia mengagumi ibunya. Karena ibunya terus melakukan hal ini selama 20 tahun. Orang akan selalu melakukan sesuatu ketika mereka merasa bosan, tidak terkecuali Zhang Tai. Saat ini, dia berlatih aritmatika mental dengan sempoa, yang mencakup banyak negara bagian. Tingkat terendah adalah apa yang dicapai Zhang Tai tadi malam. Sebelum dia dapat menggunakan sempoa dalam pikirannya, dia harus memejamkan mata dan berpikir cukup lama untuk membentuk sempoa dalam pikirannya. Pada kondisi kedua, seseorang tidak perlu menutup mata. Dalam beberapa kedipan, seseorang dapat membentuk sempoa di pikirannya dan menggunakannya. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan aritmatika mental, yang berarti keterampilan praktis. Tentu saja percuma jika Anda harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk membentuknya dalam pikiran dengan mata tertutup. Tahap ketiga, untuk mencapai esensi aritmatika mental dengan sempoa. Seseorang harus membentuk sempoa imajiner dalam pikirannya dan bisa mendapatkan jawabannya secara instan ketika melihat pertanyaan matematika apapun. Pada tahap ini, seseorang harus mampu membuat sempoa dengan 2 hingga 11 balok vertikal, atau mungkin lebih. Akhirnya, seseorang akan mampu membentuk beberapa sempoa dalam pikirannya secara bersamaan dan bisa mendapatkan jawabannya dalam satu kedipan. Ini adalah keadaan aritmatika mental yang luar biasa oleh Abacus.
Begitu seseorang mencapai tahap ini, mereka akan menjadi kalkulator berukuran super manusia. Zhang Tai sebenarnya meragukan apakah manusia bisa mencapai alam luhur atau tidak. Namun, ketika dia mengingat kata-kata yang kabur, rekomendasi membaca setelah kelas untuk siswa sekolah dasar, Zhang Tai menghela nafas dalam-dalam. Tidak ada perbandingan, tidak ada kemarahan. Apa siswa sekolah awal ini? Mereka pasti sangat pintar. Akhirnya, Zhang Tai bahkan mulai berpikir bahwa buku ini mungkin benar-benar diambil dari reruntuhan bencana. Karena zaman sebelum bencana sangat berkilau dan mempesona, benda-benda dari reruntuhan itu aneh dan beragam. Kristal mahal yang digunakan untuk berlatih budidaya pada zaman ini hanyalah hiasan pada zaman itu, suatu masa di mana banyak orang bahkan meremehkannya. Bagaimana jika buku aneh ini benar-benar menjadi bahan bacaan biasa setelah kelas untuk siswa sekolah dasar? Terserah, saya akan mempraktikkannya dan memeriksa efeknya. Sepertinya saya dapat memulihkan energi spiritual dengan berlatih sesuai dengan mental aritmatika oleh abakus. Zhang Tai bermaksud memastikannya, namun ketika dia memikirkan kata terserah, Zhang Tai menjadi linglung dan sempoa dengan dua balok vertikal di benaknya langsung runtuh. Tentu saja, dia perlu memperlakukannya dengan serius. Dia merasa ini sangat sulit diterima. Zhang Tai mencobanya berkali-kali dan menurunkan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk sempoa dengan 3 sinar vertikal di pikirannya dari 10 menit menjadi sekitar 5 menit. Tanpa diduga, 2 orang tiba-tiba muncul di depan Zhang Tai. Fatih Barli dan Douk sedang mengendarai sepeda. Douk dengan canggung mengendarai sepeda itu dengan susah payah tetapi dengan kebahagiaan karena keringat menutupi seluruh dahinya. Barli sedang duduk di belakang sepeda dengan licik. Saat Zhang Tai memperhatikan mereka, Fatih Barli, yang sedang melirik kedua sisi jalan, juga menemukan Zhang Tai. Di sini, berhenti, Fatih Barli berteriak dan dengan sigap melompat dari kursi belakang sepeda dan berdiri di tanah. Mendengar hal tersebut, Douk yang sedang berkendara dengan gembira menjadi ketakutan dan berteriak, "Ark, rem, bagaimana cara mengerem? Ark, tolong, bang, bajingan, ini sepeda baru yang dibelikan ayah untukku." Barli berteriak dengan getir. Dengan tangan di dahinya, Zhang Tai terdiam dan menutup matanya. 2 menit kemudian, Barli dan Douk, yang mengertakkan gigi dan menggosok pantat, muncul di depan toko minuman beras keluarga Zhang. Melihat Douk, yang menghirup dalam-dalam aroma minuman beras dan menelan ludahnya, serta senyuman cabul menutupi wajah Barli, Zhang Tai mengutuk dalam hati. Dia mengeluarkan 2 set mangkuk dan sendok dan membuka 1 pot tanah liat. Dia menyendok semangkuk nasi untuk mereka masing-masing menggunakan sendok besar dan mendorongnya ke depan mereka. Alis mereka langsung menari. Tanpa basa-basi lagi, mereka memegang mangkuk, melahap isinya, dan langsung membersihkan mangkuk dengan lidah mereka. "Bisakah kamu menjadi lebih menjijikkan?" Zhang Tai mengeluh. "Mangkuk harus disterilkan dengan air mendidih." Melihat senyum menyindir di wajah mereka, Zhang Tai langsung mengambil mangkuk dan sendok mereka dan menjadi serius. "Itu adalah traktiranku tadi. Sekarang, 6 koin tembaga per mangkuk, apakah Anda ingin lebih?" Douk langsung mengarahkan pandangannya ke arah Barli. Fatih Barli menepuk pinggangnya dan menaruh sejumlah besar koin tembaga di atas meja. "Lezat, 2 mangkuk lagi." Zhang Tai juga merasa wajar jika memasukkan uang mereka ke dalam laci dan mengambil 2 mangkuk minuman beras lagi untuk mereka. Segera setelah itu, mereka menyelesaikannya. Di bawah tatapan Douk yang terpesona, Zhang Tai menaruh mangkuk dan sendok mereka ke dalam baskom air. Ketika Douk mengalihkan pandangannya ke Barli, Barli secara otomatis mengabaikannya dan mulai berbicara dengan Zhang Tai. "Yah, baiklah. Apa itu tadi? Minuman beras? Ya, minuman beras. Ada apa? Kunjungan rumah adalah tradisi baik persaudaraan Hitplane kita?" Barli tertawa. "Baiklah, langsung saja ke pokok permasalahan karena waktu adalah uang. Pernahkah kamu mendengar tentang pencuri syal merah?" Mendengar kata-kata pencuri syal merah, Zhang Tai terkejut. "Ya, apa yang terjadi?" Barli melihat sekeliling sebelum merendahkan suaranya dan mengulangi berita yang didengar Zhang Tai dari saudaranya. "Saya mendengarnya tadi malam. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk memberitahu Anda semua hari ini. Diperkirakan hanya sedikit orang yang mengetahui kabar ini. Apapun, akhir-akhir ini, Anda harus berhati-hati dan tetap di rumah pada malam hari. Jangan keluar kota dengan seenaknya. Pencuri syal merah itu semuanya tukang jagal berdarah dingin. Bukankah ada pepatah di klan Tionghoa Anda bahwa api di gerbang kota membawa malapetaka bagi ikan-ikan di parit? Kuharap saudara-saudaraku tidak menjadi ikan malang itu. Kamu datang ke sini hari ini untuk memberitahuku hal ini? Tentu saja. Menurutmu Douk dan aku suka keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari? Setelah memperingatkanmu, aku masih harus memperingatkan Sarwin dan Hista. Baiklah, aku tidak akan mengganggu urusanmu." Lihat wajah si gendut, Zhang Tai sedikit tergerak. "Terima kasih saudara, mangkuk gratis lagi untuk kita?" Barli tersenyum jorok. Zhang Tai mengulurkan tangannya dan menggosok jari-jarinya. "Semua orang tahu artinya. Sampai jumpa."
Kami masih memiliki saudara-saudara lain yang perlu diperingatkan. Barley menamparkan jok sepeda dan mendesak Doug untuk segera naik. Doug mendorong sepedanya beberapa langkah ke depan sebelum berbalik dan menatap Zhang Tai sambil bergumam. Barley berkata, "Laki-laki harus belajar mengendarai sepeda demi perempuan? Percayalah, aku tidak akan memberitahu yang lain tentang hal itu. Kamu benar-benar pandai berkuda." Zhang Tai mengangkat ibu jarinya. Doug merasa puas. Dia mengangguk dan dengan canggung naik ke sepeda dan membawa Barley pergi. Sungguh tak disangka kabar pencuri syal merah menyebar begitu cepat. Orang-orang di kota Black Hot sudah mengkhawatirkan mereka dalam 2 hari. Sudahlah, saya akan terus berlatih aritmatika mental dengan sempoa dengan sungguh-sungguh. Apakah ada hubungan antara pencuri syal merah dan orang sepele sepertiku? Senyuman mencela diri sendiri muncul di wajah Zhang Tai. Di malam hari, ayah dan ibu Zhang Tai pulang membawa kabar. Pertahanan kota-kota Black Hot menjadi sangat ketat. Identifikasi diperlukan untuk mengakses kota Black Hot di malam hari. Setelah makan malam, Gregory, hakim di daerah ini, mengetuk gerbang keluarga Zhang dengan lentera gudang di tangannya. Dia mengirimkan pemberitahuan dari pintu ke pintu dan mengatakan kepada mereka untuk tidak membiarkan orang asing di rumah pada malam hari. Selain itu, mereka harus segera melaporkan setiap orang yang mencurigakan. Selain itu, mulai tengah malam dan seterusnya, makan malam di kota Black Hot dilarang. Setengah hari setelah si gendut itu pergi, berita tentang pencuri syal merah telah menyebar ke seluruh kota Black Hot. Suasana tidak nyaman menyelimuti seluruh kota. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Zhang Tai. Setelah makan malam, ketika hakim pergi, Zhang Tai menggosok gigi, mencuci kaki, dan kemudian memasuki kamar kecilnya. Dia kemudian memasuki kastil besi hitam dan melemparkan sekantong sampah ke dalam kolam kekacauan. Setelah itu, dia menepuk tangannya dan membuka panel atribut dasar kastil besi hitam. Menatap atribut terbaru kastil besi hitam benteng besi hitam panjang, 1 krosa lebar, 1 krosa energi spiritual, 1.8 nilai prestasi, 43 penyimpanan energi dasar, 0,5 keluaran khusus batal. 5 nilai manfaat menonton toko minuman beras untuk ayah dan ibu selama 1 hari, 3 nilai manfaat melakukan pekerjaan rumah tangga, total 8 nilai manfaat. 1.1 energi spiritual untuk menumbuhkan kentang, 0,3 penyimpanan energi dasar untuk sekantong sampah. Hanya itu yang saya peroleh hari ini. Ia melihat lagi pohon buah Manjusaka Karma. 103 jam sebelum buah Leakles pertama matang. Karena tidak bisa tidur, Zhang Tai mengeluarkan kristal yang telah dikeringkan di bawah sinar matahari selama sehari. Dengan menyilangkan kaki di kastil besi hitam, dia mulai berlatih menyalakan titik pembakaran kuil. Melalui pengalaman beberapa hari di kastil besi hitam, Zhang Tai menemukan bahwa ia dapat menenangkan diri dan dengan mudah memasuki kondisi untuk berlatih kultivasi dengan menatap kabut warna-warni yang berputar-putar di kastil besi hitam. Dia segera memasuki negara bagian itu untuk berlatih menyalakan titik pembakarannya di kastil besi hitam. Meskipun ini adalah pertama kalinya, dia menarik napas beberapa kali dan titik pembakaran kuil segera terpancar dengan api berwarna nila. Hanya dengan menjadikan diri Anda kuat, Anda dapat bertahan hidup di zaman ini. Tidak ada jalan pintas, kecuali kerja keras. Ini adalah keyakinan yang dipegang Zhang Tai selama 15 tahun terakhir. Hal yang sama terjadi bahkan di kastil besi hitam. Kastil besi hitam bab 26, apa yang akan Anda lakukan di depan pencuri syal merah? Mirip dengan beberapa hari yang lalu, Zhang Tai secara akurat bangun sekitar pukul 6 pagi. Dia tidak punya mimpi dan pikirannya sejernih kristal. Penuh dengan vitalitas, Zhang Tai merasa segar seperti kubis yang direndam dalam air semalaman. Ketika dia bangun dari tempat tidur, Zhang Tai melihat jam. Saat ini jam 6:08 pagi. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat celana dalamnya. Penisnya didirikan seperti pilar belajar, namun, Zhang Tai tidak terlalu memikirkannya. Dia menyentuh bagian dalam celana dalamnya dan tidak menemukan rasa lengket di celana dalam atau perutnya. Dia tidak mengalami mimpi basah selama beberapa hari terakhir, dan dia benar-benar tidur nyenyak akhir-akhir ini. Dia ingat dia buang air kecil di kastil besi hitam setelah dia berkultivasi tadi malam. Setelah itu, dia tertidur hingga sekarang. Situasi ini mungkin terjadi sesekali sebelumnya, namun kini sudah terjadi selama 4 hari berturut-turut. Oleh karena itu, Zhang Tai merasa itu aneh dan ingin mengetahui alasannya. Dia berpikir sejenak dan mengingat bahwa hal itu telah terjadi sejak malam dia memasuki kastil besi hitam untuk pertama kalinya. Bahkan sekarang, kastil besi hitam masih ada hubungannya, sehingga membuat Zhang Tai kehilangan minat. Bagi Zhang Tai, selain tanah yang memungkinkan kentang bertunas, segala sesuatu yang ada di kastil besi hitam tidak dapat dipahami. Zhang Tai segera bangkit. Setelah menggosok gigi dan mencuci muka, dia mulai menyalakan api di dapur. Dia kemudian membuatkan sarapan untuk ayah dan ibunya dengan memasukkan beberapa ubi yang sudah dicuci ke dalam panci mendidih. Setelah menyiapkan sarapan untuk keluarganya, dia mengambil ubi mentah yang sudah dicuci dan berjalan keluar pintu.
Hari ini, dia berangkat ke sekolah 1 jam lebih awal dari biasanya. Di luar agak gelap. Setelah melahap ubi mentah untuk sarapan, Zhang Tai melaju di sepanjang jalan lama menuju sekolah. Namun, ia merasa jalan ini berbeda dari sebelumnya dan segalanya menjadi menarik. Bahkan ubi mentah pun terasa jauh lebih enak dari sebelumnya. Pada saat ini, Zhang Tai bertekad untuk menguji ubi jalar di tanah kastil besi hitam. Apapun yang terjadi, menanamnya tidak rumit. Suasana hati menentukan pandangan seseorang terhadap dunia. Sesampainya di sekolah, langit sudah terang benderang dan gerbang sekolah baru saja dibuka. Meskipun dia bukan orang pertama yang tiba, dia termasuk yang paling awal. Melihat sekeliling, dia hampir tidak menemukan siswa lain di kampus yang luas itu. Tidak ada orang lain yang berada di gedung pengajaran yang diperuntukkan bagi mahasiswa sarjana. Zhang Tai jelas merupakan orang paling awal di antara semua mahasiswa. Setelah memasuki ruang kelas, Zhang Tai diam-diam menutup pintu seperti pencuri. Setelah 2 hari di akhir pekan, lantai masih bersih. Namun mau tak mau lapisan debu sudah berjatuhan di meja dan kursi. Zhang Tai mengambil selembar kain linen kering dari ambang jendela dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain di dalam kelas. Dia kemudian mulai mengepel semua meja dan kursi dengan rajin dan berani. Tentu saja, mereka mudah dibersihkan. Pertama, dia menyekam meja dan kursi dengan kain tersebut, lalu dia menepuk kain berdebu itu ke jendela. Ini juga yang akan dilakukan setiap siswa ketika mereka memasuki kelas. 20 menit kemudian, Zhang Tai telah membersihkan semua meja dan kursi. Melihat beberapa siswa telah memasuki gedung pengajaran, Zhang Tai diam-diam keluar dari ruang kelas. Dia memasuki kamar kecil dan berjalan-jalan sebelum perlahan kembali ke ruang kelas. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa lebih dari separuh siswa telah tiba. Ini kejutan besar, Zhang Tai dengan senang hati berpikir pada dirinya sendiri. Seperti yang dia bayangkan, ruang kelas benar-benar ramai. Semua orang penasaran mengapa semua meja dan kursi dibersihkan. Apakah kamu bercanda? Siapa yang berhati hangat itu? Heh, Big Head, kemarilah. Melihat Zhang Tai memasuki ruang kelas, Fatih Barli berjalan ke arahnya dan menggantungkan lengannya di bahu Zhang Tai. Pernahkah kamu memperhatikan ada sesuatu yang berbeda hari ini? Dia bertanya dengan tidak senonoh. Apa bedanya? Zhang Tai berpura-pura tenang sambil tertawa dalam hati. Puji aku. Ayo, pujilah aku. Aku sedang menunggunya. Seorang idiot mengepel semua meja dan kursi di kelas kita. Ha, ha. Senyuman Zhang Tai tiba-tiba membeku. Sambil mengertakkan gigi, Zhang Tai menatap si gendut dan ingin memukulinya sampai hidungnya berdarah lagi. Apakah kamu menyikat gigi pagi ini? Mulutmu bau sekali. Zhang Tai mendorong Barli menjauh dengan ekspresi tegas dan duduk kembali di kursinya. Barli tetap di sana, menguap di telapak tangannya, dan mencium bau napasnya. Tidak mungkin, aku menyikat gigi setiap hari. Mendengar diskusi tanpa ampun di sekitarnya, Zhang Tai menjadi lebih muram. Siapa yang bosan? Kejutan yang sangat besar. Ya, sangat bodoh. Apakah dia ada di kelas kita? Jangan katakan itu. Anda mungkin menyakiti jiwa seseorang yang tidak bersalah. Mungkin teman sekelas-kelas bawah ingin menemukan kakak laki-laki di antara kita untuk melindunginya. Saya kira seseorang mengungkapkan cintanya kepada saya. Lalu, bagaimana dia bisa mengepel semua meja dan kursi? Apakah dia diam-diam jatuh cinta pada kita semua? Hahaha, sial, hati-hati dengan pantatmu, teman-teman. Kalian bajingan, siapa yang peduli padamu jika bukan karena nilai prestasi? Zhang Tai terus mengertakkan giginya. Dia membuat keputusan bahwa jika nilai prestasinya meningkat tidak lebih dari 2, dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Ini hanyalah masalah kecil. Ketika kelas pertama hari itu dimulai, mereka sudah melupakannya. 2 kelas pertama pada Senin pagi adalah kelas bertahan hidup. Isinya banyak hal dan gurunya selalu berganti. Di setiap kelas, guru akan mengajari mereka tentang topik tentang kelangsungan hidup. Suatu hari, seorang guru mengajari mereka cara merayu gadis selama 2 jam. Dia menjelaskan bahwa itu adalah keterampilan yang penting bagi anak cucu dan merupakan kelas paling penting untuk kelangsungan hidup. Hasilnya, para siswa yang bersemangat menjadi bersemangat untuk mengujinya selama seminggu penuh. Kelas bertahan hidup merupakan kelas favorit mereka karena suasana kelas relatif santai. Daripada diajarkan, ini lebih tentang berbicara dengan senior mereka tentang pengalaman bertahan hidup mereka. Oleh karena itu, ini adalah kelas yang paling populer. Di bawah antisipasi mereka, guru itu muncul. Melihat pria bermata satu yang paling menakutkan di kota Black Hot, suasana riang di kelas tiba-tiba membeku. Semua orang duduk tegak dan tidak berani menghirup udara sedikitpun. Aura Kapten Kerlin cukup kuat untuk menumpas semua siswa yang sibuk. Pria bermata satu itu berdiri di podium dengan damai saat matanya yang tajam menatap ke setiap wajah. Dia terdiam selama setengah menit. Zhang Tai penasaran dengan niatnya dan juga tersentuh oleh suasana ini.
Jantungnya mulai berdebar kencang. Ruang kelas menjadi sangat sunyi, bahkan suara semut yang merayap di selembar kertas pun terdengar. Kapten Kerlin kemudian membuka mulutnya. Anda sudah mendengar tentang pencuri syal merah, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan mengajari Anda keterampilan bertahan hidup yang paling penting hari ini. Ini ada hubungannya dengan pencuri syal merah. Misalkan Anda bertemu dengan pencuri syal merah di luar gerbang sekolah dan pria itu sekuat saya, apa yang akan Anda lakukan? Jangan beritahu saya terlalu cepat. Saya akan memberi Anda waktu 2 menit untuk mempertimbangkan jawaban Anda. Saya akan menghadiahi Anda jika Anda benar dan saya akan menghukum Anda jika Anda salah. Anda bisa berdiskusi di antara Anda sendiri. Saat Kapten Kerlin selesai berbicara, seluruh kelas menjadi hidup saat mereka berdiskusi dengan sengit. Apa yang akan kamu lakukan jika ada pencuri syal merah berdiri di depanmu? Melihat perawakan Kapten Kerlin yang heroik dan kuat serta penampilannya yang tampak penuh antisipasi, para siswa yang bersemangat menjadi senang. Apa yang bisa kita lakukan menghadapi bajingan terkenal itu? Satu-satunya jawaban tentu saja, bunuh dia tentu saja. Ya, majulah untuk membunuhnya. Bunuh dia demi rakyat biasa. Lonjakan ke depan untuk membunuhnya. Seru para siswa yang bersemangat. Beberapa dari mereka masih ragu-ragu, sementara spekulan lainnya juga menjadi bersemangat ketika melihat Kapten Kerlin tersenyum dengan ujung mulutnya setelah deklarasi mereka yang mendidih. Fatih Barley adalah spekulan semacam itu. Zhang Tai juga mengamati reaksi orang lain. Pada awalnya, hanya Doug dan Baghdad dari Hit Plain Brotherhood yang berteriak untuk membunuh pencuri syal merah. Pada saat itu, Barley menundukkan kepalanya, menyipitkan matanya, dan melihat ekspresi wajah Kapten Kerlin, sementara anggota lainnya masih berpikir. Melihat yang lain bersemangat, Sarwin pun ikut terpengaruh, dan melihat Barley berteriak, dia pun mengikutinya. Pada awalnya, Leith dan Hista agak ragu-ragu, tapi setelah mereka menyadari reaksi Barley, mereka pun ikut bergabung. Akibatnya, kelas menjadi kacau. Zhang Tai juga memikirkan pertanyaan Kapten Kerlin. Dibandingkan dengan orang-orang yang bersemangat, Zhang Tai punya 2 pertanyaan. Mengapa Kapten Kerlin yang pemberani dan kuat menanyakan pertanyaan seperti itu di kelas bertahan hidup? Apa yang akan dia lakukan jika dia benar-benar bertemu dengan pencuri syal merah di kelas saat ini? Ada yang mengikuti masa dalam mengambil keputusan. Sementara Zhang Tai selalu menanyakan isi hatinya sejak ia masih muda. Ini adalah sesuatu yang diajarkan ibunya kepadanya. Ibunya pernah berkata bahwa hidup adalah serangkaian pilihan dalam situasi yang berbeda. Pilihan-pilihan itu menentukan hidup Anda, dan hidup adalah jalan menuju hati Anda. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, dia akan selalu menanyakan isi hatinya ketika menghadapi pertanyaan. Hatinya tidak bersalah, dan dia merasa tidak ada yang perlu disesali. Kastil Besi Hitam Bab 27, jangan merasa menyesal. Apa yang akan kulakukan saat berhadapan dengan pencuri syal merah? Zhang Tai bertanya pada dirinya sendiri. Ada yang menanyakan langit, ada yang menanyakan tanah, ada yang menanyakan keberuntungan. Ada yang menanyakan situasi, ada yang bertanya pada orang lain, dan Zhang Tai menanyakan isi hatinya. Jika tidak ada yang perlu Anda sesali, Anda akan menjalani hidup bahagia. Zhang Tai berpikir sendiri dan sebuah jawaban muncul di benaknya dengan lambat dan jelas. Ruang kelas sedang ramai. Senyuman di wajah Kapten Kerlin berangsur-angsur menjadi menonjol. Saat dia mengulurkan tangannya, seluruh kelas tiba-tiba kembali tenang. Semua orang menatap orang bermata satu itu dan bertanya-tanya apa yang akan dia katakan. Nah, sekarang kamu sudah membuat keputusan? Semuanya berdiri. Setelah beberapa saat sibuk, semua orang berdiri dari kursi mereka. Mereka yang ingin melawan pencuri syal merah, datanglah ke kiriku. Sebagian besar siswa yang bersemangat berkerumun di sebelah kiri. Berdiri, Zhang Tai telah membuat keputusannya sendiri. Beberapa orang berdiri diam. Zhang Tai agak terkejut ketika dia menyadari bahwa ketika Barley yang gemuk bermaksud menggerakkan kakinya ke kiri, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia bergerak mundur. Doug dan Baghdad sudah berlari ke sisi kiri, dan Leith serta Hista bergerak terlalu cepat. Pada saat Barley yang gemuk menggerakkan kakinya, mereka sudah berlari ke sisi kiri. Akhirnya, mereka ternganga saat mengetahui lemak itu tidak ada bersama mereka. Sarwin, pengikut Barley yang saleh, juga berdiri diam. Alhasil, hanya 3 anggota Hit Plain Brotherhood yang berdiri diam dan seorang siswa lainnya tidak bergerak ke kiri. Dalam situasi seperti ini, bahkan orang-orang yang mempunyai keputusan sendiri akan mengikuti mayoritas. Melihat Zhang Tai tidak berada di sisi kiri, Barley juga sedikit terkejut. Dia menatap ekspresi wajah Zhang Tai seolah-olah ada bunga di wajah Zhang Tai. Nah, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Semua orang mengangguk sementara mereka yang berdiri di sebelah kiri Kapten Kerlin menatap tajam ke arah keempat orang itu. Kapten Kerlin tidak melihat ke arah kiri, sebaliknya, dia melihat keempat orang yang berdiri diam. Dia dengan santai menunjuk ke arah Sarwin dan berkata, katakan padaku.
Mengapa tidak maju saja? Sarwin sangat gugup saat ini, keringat bahkan mulai membasahi tubuhnya saat melihat pria bermata satu itu menunjuk ke arahnya dengan jari kayu seukuran gada. Di bawah tatapan tajam dari orang bermata satu, dia menelan ludahnya beberapa kali dan dengan lemah menunjuk ke arah Barley yang gemuk, dia tidak pergi ke sana. Aku mengikutinya. Bagaimana denganmu? Kapten Kerlin sedikit menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Barley yang gemuk dengan jari kayunya yang seukuran tongkat. Fatih Barley langsung tersenyum seperti bunga krisan. Dia hampir membungkuk, jika saya melihat pencuri syal merah. Pertama-tama saya akan melapor kepada hakim atau Kapten Kerlin daripada langsung maju. Saat Kapten Kerlin melihat ekspresi sanjungan itu, dia merasa tidak nyaman dan langsung menggerakkan jarinya ke arah orang lain. Bagaimana denganmu? Orang itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika mereka bisa menyelesaikan masalah pencuri syal merah, maka saya tidak perlu berada di sana. Jika mereka tidak bisa, aku juga tidak akan berguna. Jadi maksudmu jika kamu melihat pencuri syal merah, kamu akan bersiap untuk melarikan diri. Kapten Kerlin menekankan kata escape dan menjadi tegas. Dia membuat orang lain merasa tertekan. Di bawah pertanyaan paksa Kapten Kerlin, orang itu merasa dia menerima tuduhan yang paling keras. Dia tidak tahan lagi, aku. Dia sangat berani menyebutkan pelarian di depan Kapten Kerlin. Bocah itu tidak yakin apakah Kapten Kerlin akan melompat dari tanah dan langsung menamparnya ke dinding ketika mendengar kata itu. Semua orang tahu bahwa pria tangguh seperti Kapten Kerlin paling membenci pengecut. Melihat kesunyiannya, semacam kekecewaan yang tidak disadari sedikit muncul di mata Kapten Kerlin. Dia kemudian menggerakkan jarinya ke orang terakhir yang masih berdiri di sana. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga berencana untuk melarikan diri? Ya, aku akan melakukannya. Zhang Tai menjawab tanpa ragu-ragu. Seketika, bisikan-bisikan menghina terdengar dari sisi kiri. Mengapa? Mereka semua bergerak maju. Jadi mengapa kamu berbalik dan melarikan diri? Kapten Kerlin memaksanya dengan tatapan tajam. Tidakkah kamu ingin membunuh para pembunuh untuk melindungi orang-orang seperti mereka? Sederhananya, kepala pencuri syal merah sangat berharga. Mereka sedang menuju kematian. Berdasarkan kekuatan mereka, bahkan jika mereka memiliki kelompok lain dengan ukuran yang sama, mereka masih akan dengan mudah dibunuh oleh anggota pencuri syal merah manapun dalam beberapa saat. Kudengar bahkan pencuri syal merah yang paling biasa pun adalah prajurit LV5. Dan jika mereka maju ke depan melawan pencuri syal merah LV5 ini, mereka bahkan tidak akan menjadi umpan meriam. Apa yang kamu bicarakan, bajingan pemalu? Seseorang di sisi kiri sudah mulai melecehkannya secara verbal. Ya, jangan mencoba mencari alasan untuk kepengecutanmu, dasar bajingan penakut. Jadi bagaimana jika kita bertarung sampai mati? Itu masih jauh lebih baik daripada melarikan diri dan menjadi pengecut sepertimu. Hah, diam. Kapten Kerlin berbalik dan berteriak, seluruh kelas menjadi sunyi. Kapten Kerlin menatap mata Zhang Tai dan menanyakan pertanyaan langsung lainnya, apakah Anda mengatakan Anda takut mati? Tidakkah menurutmu memalukan untuk melarikan diri? Apakah kamu tidak takut disebut pengecut? Menurutku tidak memalukan untuk lari dari musuh yang jauh lebih kuat dariku karena aku tahu aku tidak punya peluang untuk menang dan akan kehilangan nyawaku. Saya juga bukan seorang pengecut. Jika saya akan membawa lebih banyak orang untuk melarikan diri bersama saya. Zhang Tai dengan berani menatap Kapten Kerlin, yang matanya menjadi semakin tajam. Merekalah yang memalukan. Zhang Tai menunjuk ke arah orang-orang di sebelah kiri. Akibatnya, orang-orang itu menjadi kesal ketika mereka menggosok tangan mereka dan bersiap untuk memukul Zhang Tai dengan keras. Zhang Tai tiba-tiba menjadi marah dan mulai meneriaki orang-orang itu, diam, kalian anak-anak tanda pagar dolar persen. Kamu terburu-buru untuk mengakhiri hidup, tidak pernah mempertimbangkan perasaan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Musuhmu bisa mengubahmu menjadi mayat hanya dengan kedipan tangannya. Orang tuamu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membesarkanmu. Kamu merasa senang karena telah mengorbankan diri sendiri secara sia-sia dengan cara yang paling berani dan terhebat yang dapat kamu pikirkan. Namun kamu meninggalkan rasa sakit yang berkepanjangan bagi orang tuamu dan anggota keluarga lainnya. Tahukah Anda betapa sakitnya perasaan orang tua saat kehilangan anaknya? Tahukah Anda betapa sedihnya mereka ketika mendengar kematian Anda? Pernahkah kamu melihat orang tuamu menangis? Kalian tidak tahu apa-apa. Orang-orang di sebelah kiri terdiam. Mereka mulai mempertimbangkan apa yang dikatakan Zhang Tai sambil terus mengutuk mereka. Kamu berotot besar dan tanda pagar dolar ing bajingan, kamu yang paling memalukan, dan kamu juga idiot. Jika saya pencuri syal merah, saya juga ingin membunuh lawan seperti Anda. Mereka bisa membunuhmu semudah menyembelih babi. Di depan parang, bahkan babi pun akan melarikan diri dengan liar, sementara Anda mengirim diri Anda ke sana menuju kematian. Anda adalah lawan yang paling menggemaskan. Aku akan melarikan diri. Namun, selama aku masih hidup, aku bisa terus menyusahkan mereka dan memecah belah mereka. Jika mereka ceroboh, saya akan menggunakan metode lain untuk membunuh mereka.
Saya bisa menggunakan api untuk menarik mereka ke tempat berbahaya dan meracuni mereka sampai mati. Saya akan tumbuh dewasa untuk memberi mereka lebih banyak masalah. Mungkin suatu hari nanti, ketika saya lebih kuat dari mereka, saya akan membunuh mereka. Pada hari aku membunuh mereka, rumput di kuburanmu sudah bisa memberi makan sapi, dasar idiot yang bahkan tidak secerdas babi. Sialan kamu, bajingan. Saya bangun lebih awal untuk membersihkan kursi dan meja Anda, dan Anda mengutuk saya dan menyebut saya idiot. Sekarang, giliranku untuk membalas kutukan itu, kalau tidak aku akan sedih. Aku mengutukmu atas nama orang tuamu. Zhang Tai merasa sangat sejuk di dalam. Setelah beberapa saat, seluruh kelas menjadi sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar adalah Zhang Tai menarik napas dalam-dalam. Apakah seseorang dari anggota keluargamu mengorbankan dirinya sebelumnya ketika mereka bertugas di tentara? Kapten Kerlin tiba-tiba menanyai Zhang Tai setelah terdiam lama. Zhang Tai ternganga. Dia tidak pernah mengira Kapten Kerlin sesensitif itu. Dalam sekejap, Zhang Tai mengingat banyak kenangan. Akhirnya, Zhang Tai menundukkan kepalanya, saya punya 2 kakak laki-laki sebelumnya, tapi sekarang saya hanya punya 1. Bajingan itu mengubah dirinya menjadi guci kremasi dan medali keberanian pada tahun kedua ia bergabung dengan tentara selama partisipasi perang antara aliansi Andaman dan Skotlandia. Dia pemberani dan selalu maju ke depan dalam setiap pertempuran. Karena dia kehilangan kakak laki-lakinya, dia tahu betapa menyakitkannya kehilangan anggota keluarga. Dan orang tuanya berharap dia menjadi sekuat baja yang tidak akan pernah bisa dipatahkan dengan menamainya Zhang Tai. TL, Tai berarti besi dalam bahasa Cina. Topik ini dilarang di keluarga Zhang. Zhang Tai belum pernah melihat mendiang kakak laki-lakinya. Dia hanya melihat bagaimana ibu dan ayahnya diam-diam menangis dengan foto di tangan mereka. Kesedihan ini mengakar kuat di hati Zhang Tai. Belakangan, Zhang Tai mengetahui bahwa ia memiliki kakak laki-laki tertua yang bajingan bernama Zhang Yong. TL, Yong berarti keberanian. Dia sangat baik sehingga dia dipromosikan menjadi Letnan 1 pada tahun kedua dia bertugas di tentara. Zhang Tai dan Zhang Yang TL, yang berarti kebahagiaan, pernah bersumpah untuk tidak pernah mengubah diri mereka menjadi medali keberanian dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Zhang Tai menganggap masuk akal untuk melarikan diri dari musuh yang kuat, dan jika perlu, dia bahkan akan menyerah. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi pahlawan besar yang menyelamatkan dunia. Tujuan hidupnya adalah membahagiakan ibu dan ayahnya, membahagiakan orang-orang terdekatnya, dan membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Adapun pencuri syal merah atau hijau, dia tidak peduli sama sekali. Kastil Besi Hitam Bab 28, Hadiah dari Kapten Kerlin. Semua orang terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Tai. Ada perasaan istimewa yang melayang di hati setiap orang. Mereka agak tersentuh oleh Zhang Tai. Sebagai teman sekelas dan saudara laki-laki mereka, dialah orang yang langsung memarahi mereka ketika mereka melakukan hal-hal bodoh. Ternyata semua orang mengira dia pengecut. Meski demikian, suasana di dalam kelas saat dia menganiaya mereka sungguh menjengkelkan dan membuat mereka merasa ingin memukulinya. Kapten Kerlin masih diam, namun, sesuatu yang istimewa memenuhi matanya. Aku melihatmu minggu lalu di hutan, aku ingat namamu adalah. Kapten Kerlin menggaruk kepalanya, perlahan mengingat sesuatu, Zhang Tai. Aku ingat sekarang, itu kamu. Kata-katamu sangat benar. Aku adalah seorang bajingan sebelumnya, itu lebih bodoh daripada babi. Setelah melihat lebih dalam ke arah Zhang Tai, Kapten Kerlin berbalik dan menarik napas dalam-dalam. Terhadap para siswa T di sebelah kirinya, dia tiba-tiba berteriak ke arah mereka, yang akibatnya membuat seluruh gedung pengajaran bergetar, kamu. Yang bahkan lebih bodoh dari babi? Tahukah Anda mengapa Anda salah? Berlari 20 putaran di sekitar tempat latihan dan terus berteriak, aku lebih bodoh dari babi, sebelum bel berbunyi. Di kelas ini, yang saya ingin Anda ingat adalah bahwa terkadang kekejaman tidak berarti keberanian, dan melarikan diri tidak berarti pengecut. Saat Anda menghadapi musuh di medan perang, Anda memiliki 2 tugas, bertahan hidup, untuk membuat musuhmu tidak nyaman hingga akhirnya mati. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus menyelesaikan salah satu dari 2 tugas di atas untuk dianggap sebagai petarung yang berkualitas. Jika tidak, Anda dilahirkan hanya untuk dikuburkan di bawah tanah. Mereka menyelesaikan sisa kelas di tempat latihan. Sekelompok siswa yang bersemangat berlari mengelilingi tempat latihan dan berteriak, saya lebih bodoh daripada babi, saya lebih bodoh daripada babi, saya lebih bodoh daripada babi. Karena suara mereka sangat keras, bahkan guru dan siswa lainnya pun tertarik saat mereka menonton kelompok tersebut selama jeda antar kelas. Kapten Kerlin mengirim Barley yang gemuk, Sarwin, dan siswa lainnya ke tempat latihan untuk memantau orang-orang yang berlari. Kemudian dia memanggil Zhang Tai untuk menemuinya. Apa yang kamu lakukan di hutan sungguh membuatku terkesan. Jarang melihat siswa yang bisa menerima pukulan sepertimu. Menanggapi kata-kata Kapten Kerlin, Zhang Tai memaksakan sebuah senyuman. Dia tahu bahwa alasan yang dia berikan tidak luput dari perhatian pria bermata satu yang berpengalaman itu. Dia sensitif meski tangguh.
Karena itu bukan masalah serius, Zhang Tai tidak ingin dia menghukum yang lain. Itu hanya permainan. Kami sedang bermain permainan dan kami adalah teman baik, jadi kami tidak mentraktirnya. Satu sama lain terlalu ganas. Melihat Kapten Kerlin menyentuh kumisnya, Zhang Tai merasa ada yang tidak beres. Dari pengalaman yang dipertukarkan dengan darah dan air mata oleh banyak pendahulu di sekolah. Ketika Kapten Kerlin berpura-pura berpikir di depan seseorang sambil mengelus kumisnya dan berbicara seperti seorang pemimpin, orang tersebut mungkin akan mendapatkan nasib buruk. Ketika Kapten Kerlin berpura-pura berpikir di depan seseorang dengan menyentuh kumisnya dan berbicara seperti seorang pemimpin, seseorang mungkin akan mengalami nasib buruk. Haha, jangan terlalu pendiam, Zhang Tai. Aku telah melihat sikapmu yang menyedihkan. Energi, sangat energi. Para remaja putra harusnya sangat energi, begitulah seharusnya. Aku tidak akan melakukan itu lagi, aku tidak akan melakukannya. Jantung Zhang Tai mulai berdebar kencang. Dia tidak tahu bagaimana Kapten Kerlin akan menghukumnya. Saya sekarang melihat Anda secara berbeda karena teori pelarian Anda. Anda tidak hanya dapat menerima pukulan, tetapi juga mengetahui cara melindungi diri saat menghadapi bahaya. Ini adalah kualitas yang langka, dan kamu adalah bakat yang langka. Anda pasti bercanda, Kapten Kerlin? Zhang Tai mulai berkeringat. Pengalaman lain yang dipelajari di SMP pria ke-7 adalah ketika Kapten Kerlin mulai menyentuh kumisnya sambil memuji seseorang seperti seorang pemimpin, orang tersebut pasti akan mendapat kesialan. Kapten Kerlin, jangan bercanda lagi. Aku akan pergi melihat mereka lari kalau mereka mengendur. Jangan khawatir, aku punya hadiah spesial untukmu. Oh, tidak, Kapten Kerlin, bagaimana aku bisa menerima hadiahmu? Erem, kamu harus melakukannya. Apakah Anda meragukan janji saya, Kapten Kerlin? Sambil berkata demikian, Kapten Kerlin sudah meletakkan kedua telapak tangannya yang berbentuk kipas ke bahu Zhang Tai. Zhang Tai tidak bisa bergerak sama sekali. Ekspresi ketulusan 100% muncul di depan Zhang Tai. Saya akan memperkenalkan Anda latihan paruh waktu. Ini sangat bagus, dan Anda akan dibayar tinggi. Selain itu, Anda juga bisa menguatkan tubuh dan mengenal lebih banyak tokoh kaya dan berkuasa. Ini adalah kesempatan untuk memperluas visi Anda. Jika Anda bisa melakukannya dengan baik, Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih bertenaga. Selain itu, ada beberapa keindahan di sana. Artinya, Anda punya kesempatan untuk mengenal beberapa gadis cantik. Banyak orang yang memohon padaku untuk pekerjaan ini, tapi aku tidak setuju. Saya pikir Anda adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Zhang Tai tersentak, pengalaman para pendahulu tidak menjadi kenyataan? Benar-benar ada hal yang luar biasa di dunia ini? Kalau tidak, apakah itu karena keberuntungan? Saya sangat beruntung dalam beberapa hari terakhir, dan serangkaian hal baik telah terjadi pada saya. Mungkinkah pekerjaan sesempurna itu benar-benar jatuh ke tangan saya? Zhang Tai hanya sedikit tergerak dan kemudian mempertimbangkan apakah Kapten Kerlin mengatakan yang sebenarnya. Sebelum dia bisa mengangguk, tangan Kapten Kerlin sudah menepuk bahu Zhang Tai dan sepertinya dia tidak sabar untuk memasukkan kertas itu ke dalam saku Zhang Tai. Jadi, kamu setuju? Bagus. Ini surat pengantar saya. Sepulang sekolah hari ini, kamu bisa pergi ke nomor 18 Bright Avenue untuk melapor. Setelah Anda menyerahkan surat perkenalan ini kepadanya, seseorang akan mengaturnya untuk Anda jalan terang. Apakah itu Bright Avenue? Mendengar ini, Zhang Tai mulai mempercayai kata-kata Kapten Kerlin. Bright Avenue adalah lokasi utama di kota Black Hot dan memiliki harga tanah tertinggi. Di sanalah semua orang kaya berkumpul. Komoditas apapun yang dipajang di etalase toko setidaknya bernilai gaji 1 tahun bagi orang biasa. Itu adalah inti dari kota Black Hot. Memiliki apartemen pribadi di Bright Avenue adalah simbol status. Mungkinkah dia salah mendengar perkataan Kapten Kerlin? Kata Bright Avenue membuat Zhang Tai terpesona. Dia secara naluriah menggenggam surat pengantar, memandang Kapten Kerlin, dan dengan serius berkata, "Terima kasih Kapten Kerlin adalah orang yang baik." Zhang Tai penuh dengan pujian terhadap Kapten Kerlin. Sama-sama. Jangan mencoba memenuhi harapanku, lakukan saja tugasmu dengan baik. Wajah Kapten Kerlin sedikit memerah dan tertawa saat dia pergi. Saya lebih bodoh daripada babi. Saya lebih bodoh daripada babi. Saya lebih bodoh daripada babi. Melihat orang-orang yang berlari dan berteriak di taman bermain, Zhang Tai dipenuhi dengan rasa keunggulan. Dia mengeluarkan surat pengantar dan mengetuknya dengan jari. Dia sepenuhnya mengantisipasi apa yang akan terjadi sepulang sekolah. Saya akan segera pergi ke Bright Avenue dan mencoba mengenal kelas atas. Iri padaku, kamu bajingan. Zhang Tai bergumam pada dirinya sendiri. Saat makan siang, Kapten Kerlin menepati janjinya dan menambahkan hidangan daging untuk keempat orang tersebut. Menatap daging rebus merah yang memikat di piring mereka, Doug dan Baghdad begitu bercita-cita hingga air liur mereka mengalir di sisi mulut mereka. Doug mengulurkan sendoknya ke piring Barley, namun, Barley dengan keras menusuk tangannya dengan garpu. Alhasil, Doug menjerit dan tidak berani mencoba hal seperti itu lagi. Baghdad agak pendiam.
Dia memejamkan mata sambil memakan kentangnya, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ini daging rebus merah, ini daging rebus merah, yang benar-benar membuatnya kehilangan muka. Sebaliknya, Hista dan Leit duduk di kedua sisi Sarwin. Mereka membidik potongan daging yang memikat di piring Sarwin dan berbicara dengan ekspresi ramah, Sarwin. Setelah itu, mereka menemukan bahwa Sarwin langsung memuntahkan daging rebus merah yang setengah dikunyah beserta banyak air liurnya ke piring berisi daging rebus merah dan mencampurkannya dengan potongan. Ketika Sarwin melihat Hista dan Leit memelintir wajah mereka, dia mengedipkan mata dan dengan polosnya bertanya, "Ada apa?" "Oh ya, apakah kamu mau daging rebus merah? Ayolah, ini enak, kami saudara yang baik, jadi silakan mencobanya." Sarwin berpura-pura memberikan daging rebus merah yang setengah tercerna kepada Hista dan Leit yang membuat mereka langsung takut. Namun, beberapa detik kemudian, kedua bajingan itu mulai bertaruh dengan potongan daging rebus merah di piring makan Sarwin. Taruhannya adalah jika salah satu dari mereka berani memakan sepotong daging, yang lain harus membayar 1 koin perak. Mereka terus bertengkar. "Oh, aku hampir lupa. Pagi ini, aku melihat salah satu kakimu sudah bergerak ke kiri, lalu kenapa kamu tidak bergerak ke kiri saja?" Zhang Tai bertanya pada Barley sambil mengunyah sepotong daging rebus merah dengan gembira. Setelah terdiam beberapa saat, si gendut menjelaskan, "Saat saya ingin bergerak, saya menatap mata Kapten Kerlin. Tiba-tiba, aku menemukan senyuman yang sama di wajahnya seperti saat dia memergokiku sedang memanjat tembok sekolah 2 tahun lalu. Saya langsung ketakutan. Ditangkap oleh Kapten Kerlin saat memanjat tembok sekolah?" Zhang Tai diam-diam berdoa untuk si gendut. Dia tidak terus bertanya bagaimana Kapten Kerlin menghadapinya karena dia bisa membayangkan bahwa kejadian itu pasti menjadi kenangan kelam bagi si gendut selama berada di sekolah menengah pria. Namun, setelah kejadian ini, Zhang Tai sangat memuji kemampuan Barley dalam mengenali ekspresi wajah orang. Zhang Tai tidak akan pernah bisa menguasai keterampilan tingkat lanjut itu. Saat melirik naif di Hit Plain Brotherhood, Zhang Tai menyadari bahwa mereka semua berbakat. "Oh, aku hampir lupa. Aku melihat Kapten Kerlin memberimu sesuatu secara pribadi?" Fatih bertanya dengan linglung. Di saat yang sama, semua dari Hit Plain Brotherhood mengangkat telinga mereka. Zhang Tai menamparkan bahu si gendut itu begitu keras hingga si gendut itu bahkan mengatupkan giginya dan hampir mengeluarkan potongan daging dari mulutnya. "Orang ini. Tanyakan saja dengan lugas. Lihat, ini surat pengantar." Kapten Kerlin berkata dia telah mencarikan pekerjaan paruh waktu di Bright Avenue nomor 18 untukku. Sambil meremas bahunya, Fatih memaksakan senyum cabul. Pada saat yang sama, Baghdad yang terus menggumamkan daging rebus merah, terlihat aneh dan hampir tersedak kentang di mulutnya ketika mendengar nomor 18 di Bright Avenue. Zhang Tai tidak menyadari perubahan di wajah Baghdad. Sebaliknya, dia masih terharu dengan penuh rasa sombong. Kapten Kerlin mengatakan bahwa hadiah ini khusus untuk saya dan tidak cocok untuk orang lain. Dia sangat terkesan dengan saya di hutan. Katanya saya akan dibayar tinggi dan bisa bertemu banyak tokoh kaya dan besar. Saya bisa memperkuat tubuh saya dan menjadi lebih kuat di sana. Selain itu, saya akan memiliki kesempatan untuk menyentuh keindahan. Aduh, sebenarnya aku tidak ingin berada di sana, tapi dia memaksaku. Anda tahu, saya orang yang berhati lembut. Setelah lama dibujuk, akhirnya saya setuju dengannya. Aku telah melakukan terlalu banyak perbuatan baik, dan akibatnya, kecantikan dan imbalan yang tinggi pun akan jatuh ke tanganku. Apalagi saya bahkan bisa menguatkan tubuh saya di sana. Meskipun aku tidak akan memikirkan keindahannya. Tapi bagaimana jika beberapa dari mereka ingin tanda pagar $@ olehku? Apakah saya setuju atau tidak? Sungguh hal yang sangat membosankan. Ini benar-benar menguji pengendalian diri saya. Namun, saya bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Jangan pergi, aku belum selesai. Akhirnya, Zhang Tai melihat sederet jari tengah terangkat ke arahnya. Kastil besi hitam bab 29, menganiaya kecantikan. Sepulang sekolah, Zhang Tai sekali lagi berlari ke stasiun kereta untuk mengantar Nona Daina pergi. Menunggu sampai kereta penumpang menghilang dari pandangannya, Zhang Tai tidak meninggalkan gang atau berlari menuju Bright Avenue. Meskipun dia hanya bisa melihatnya secara rahasia, Zhang Tai merasa waktu telah berlalu. Jika memungkinkan, Zhang Tai ingin melihat bayangan Nona Daina seperti ini seumur hidupnya. Namun, ketika Nona Daina akhirnya pergi, Zhang Tai mendapati perutnya keroncongan. Dalam beberapa hari terakhir, Zhang Tai merasa dirinya mudah lapar. Sebelumnya, dia masih bisa menahan rasa lapar sepulang sekolah, namun, perutnya sudah keroncongan saat ini. Merasa frustrasi, Zhang Tai bergumam pada dirinya sendiri dan menepuk perutnya yang kempes. "Kamu sudah makan daging rebus merah di siang hari?" Mengingat daging rebus merah, Zhang Tai tentu saja teringat pekerjaan paruh waktu yang diperkenalkan oleh Kapten Kerlin. Ada kereta penumpang menuju Bright Avenue di stasiun kereta di depannya, tapi harga tiketnya adalah 4 koin tembaga, harga yang enggan dia bayarkan. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak naik kereta penumpang.
Saat dia mempercepat sambil berjalan, dia menghibur dirinya sendiri. Saya seorang pria muda dan saya energi, jadi saya harus berlari. Ini bukan pertama kalinya Zhang Tai berada di Bright Avenue. Meski begitu, setiap tempat di Bright Avenue membuat Zhang Tai merasa rendah diri dan tidak pada tempatnya. Di kedua sisi Bright Avenue terdapat banyak toko yang memamerkan berbagai komoditas. Baru saja ketika dia melewati sebuah toko sepatu, Zhang Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap sepasang sepatu yang dipamerkan di dalam toko. Harga pada labelnya adalah jumlah yang hampir membuat Zhang Tai ketakutan sampai mati, 16 koin emas. Demi Tuhan, itu adalah jumlah penghasilan orang tuanya setelah bekerja keras selama setahun penuh. 16 koin emas, 1.600 koin perak, 160.000 koin tembaga. Jumlah ini cukup untuk membeli hampir 7 ton biji-bijian. Berpikir cukup lama, Zhang Tai masih belum bisa memikirkan untuk menukar 7 ton biji-bijian dengan sepasang sepatu kulit. Meskipun Zhang Tai tahu bahwa ini adalah cara hidup orang kaya, hal ini benar-benar menantang kemampuannya untuk menahan rangsangan tersebut. Setelah melihat label harga tersebut, Zhang Tai menjadi kebal terhadap semua barang lain yang dipajang di toko-toko di kedua sisi Bright Avenue. Semakin banyak dia melihat, semakin dia merasa bosan terhadap mereka. Lambat laun, dia merasa rendah diri. Oleh karena itu, saat berdiri di Bright Avenue, Zhang Tai berpura-pura menatap lurus ke depan dan mengabaikan barang-barang cemerlang yang dipajang di toko. Mobil-mobil bagus diparkir di kedua sisi jalan dan pengemudi berseragam menemani mereka membersihkannya dengan rajin. Zhang Tai menelan ludahnya dan terus menatap lurus ke depan, berpura-pura tidak melihat apapun. Berbagai aroma menggoda melayang dari restoran-restoran kelas atas yang terletak di kedua sisi Bright Avenue. Zhang Tai menelan ludahnya dan terus menatap lurus ke depan, berpura-pura tidak melihat apapun. Sederet wanita cantik dan langsing berdiri di luar pintu klub. Rok mereka terbuka dari mata kaki sampai ke pantat. Saat melihat pemandangan yang memikat ini, Zhang Tai menelan ludahnya dan terus menatap lurus ke depan, berpura-pura tidak melihat apapun. Di luar gerbang hotel di kedua sisi Bright Avenue terdapat penjaga pintu dan pelayan yang mengenakan sarung tangan putih yang rajin dan tulus melayani pelanggan yang masuk dan keluar hotel. Menatap patung malaikat cantik di luar gerbang hotel, Zhang Tai menelan ludah dan terus menatap lurus ke depan, berpura-pura tidak melihat apapun. Ketika laki-laki tampan dan wanita cantik melewatinya, dia memperhatikan pakaian mereka yang indah. Kemudian, dia melihat seragam sekolahnya yang kuno. Zhang Tai menelan ludahnya dan terus menatap lurus ke depan, berpura-pura tidak melihat apapun. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya bergumam dan bercanda di kedai kopi di kedua sisi Bright Avenue. Sambil melirik label harga di luar kedai kopi, Zhang Tai menelan ludah dan terus menatap lurus ke depan, berpura-pura tidak melihat apapun. Pada saat ini, di mata para pelayan yang berdiri di luar gerbang berbagai toko dan hotel di Bright Avenue, Zhang Tai hanyalah seorang udik dan orang yang bernilai rendah dari daerah pedesaan. Tidak ada yang memperhatikannya. Berkeliaran di Bright Avenue seperti hantu selama setengah jam. Zhang Tai akhirnya tiba di nomor 18 Bright Avenue. Nomor 16 di depannya, sedangkan nomor 20 di belakang. Melihat tanda nomor 18 Bright Avenue dari tembaga yang tergantung di pilar dan tangga setidaknya 10 langkah di bawahnya, Zhang Tai langsung tersentak. Yang lebih mengesankan daripada nomor rumah bagi Zhang Tai adalah tulisan besar di gerbang di ujung tangga, Klub Pertarungan Duri Besi. Klub pertarungan, klub pertarungan, klub pertarungan. Itu adalah pekerjaan paruh waktu di klub bela diri. Tiba-tiba, Zhang Tai hampir menangis. Dia salah paham tentang Kapten Kerlin. Dia benar-benar orang baik. Di zaman ini, kekuatan bertarung adalah hal yang paling penting, dan klub pertarungan adalah tempat terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung seseorang, setidaknya di kota Black Hawk. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Tai mengangkat dadanya tinggi-tinggi. Dia lalu menyentuh surat perkenalan itu di salah satu sakunya dan berjalan menuju gerbang klub pertarungan duri besi. Koin emas, cantik, inilah aku. Zhang Tai berteriak dalam hati. Berhenti, siapa kamu? Salah satu dari 4 penjaga lapis baja yang menakutkan. Yang memegang pedang di tangan saat mereka berdiri di luar gerbang klub pertarungan, mengulurkan tangan untuk menghentikan Zhang Tai saat dia bergerak mendekati gerbang. Melihat armor seluruh tubuh yang dipoles pada pria tangguh itu, yang 2 kepala lebih tinggi darinya, dalam sepersekian detik, Zhang Tai merasa lemah. Aku di sini untuk mencari pekerjaan. Kapten Kerlin memperkenalkan saya ke tempat ini. Kapten Kerlin, apakah Anda punya bukti? Ya, Zhang Tai buru-buru mengeluarkan surat pengantar. Tepat pada saat itu, Zhang Tai menyadari bahwa pola duri di sudut kanan atas bagian belakang amplop ada hubungannya dengan tempat ini. Dengan surat itu di tangan, pria tangguh itu membacanya dan menatap Zhang Tai. Akhirnya, dia mengembalikannya kepada Zhang Tai. Ambil suratmu dan ikuti aku. Mengambil surat itu, Zhang Tai mengikuti pria tangguh itu melewati gerbang klub pertarungan duri besi. Bertentangan dengan adegan yang dia bayangkan.
yaitu adegan tumpukan pria tangguh yang bertarung dengan sengit ketika Zhang Tai memasuki klub pertarungan. Pemandangan pertama yang dia lihat adalah sebuah aula dengan air mancur yang berada di tengahnya. Tidak ada hiasan berlebih yang tersisa di lantai batu marmer seperti cermin. Tidak ada bunga atau rumput. Semuanya sangat rapi dan rapi. Pemandangannya agak mirip dengan lobi di hotel-hotel kelas atas yang dia lihat di Bright Avenue. Satu-satunya hal yang membuat ini terlihat seperti klub pertarungan adalah armor dan senjata yang dipajang di kedua sisi aula. Ada yang baru, ada pula yang rusak. Dari mereka, niat membunuh yang mengerikan bisa dirasakan. Aula itu sangat sunyi, sepi hingga hanya terdengar suara gemericik air mancur. Memang ada keindahan. Ketika pria berarmor dan gagah itu menuntun Zhang Tai memutar air mancur, Zhang Tai melihat keindahan, bukan hanya satu, tapi sederet dari mereka. Mereka berdiri di belakang meja resepsionis. Zhang Tai merasa terpesona ketika wanita-wanita cantik itu menatapnya. Dia sedikit menjadi cemas. Sebelum dia bisa dengan hati-hati menghargai keindahan itu, pria tangguh dan lapis baja itu menunjuk ke sebuah keindahan. Dia di sini untuk pekerjaan paruh waktu. Bawa dia ke kantor manajer Hans. Saat pria jantan itu menjelaskan bahwa dia ada di sini untuk pekerjaan paruh waktu, Zhang Tai merasakan tatapan penasaran dari wanita cantik itu tiba-tiba meninggalkannya. Tiba-tiba, dia menjadi orang yang remeh sekali lagi. Ikuti aku. Wanita cantik itu keluar dari meja resepsionis dan berbicara dengan Zhang Tai. Kemudian, dia berjalan langsung ke jalan setapak terdekat. Zhang Tai buru-buru mengikutinya. Wanita cantik di depannya memiliki kuncir kuda. Dia lebih tua dari 20 tahun. Dia mengenakan sweater hitam elastis tanpa lengan dan celana olahraga putih, yang jelas menonjolkan sosok mudanya yang luar biasa. Dia berbau harum. Di belakangnya, Zhang Tai melihat pantat bergelombang di bawah pinggang rampingnya. Itu sangat menggoda. Zhang Tai hanya bisa merasakan darah mengalir ke kepalanya saat penisnya menjadi kokoh dalam sepersekian detik. Itu terlalu memalukan, sehingga Zhang Tai buru-buru memasukkan tangannya ke dalam saku celana untuk menekannya. Kecuali si cantik seksi dan Zhang Tai, tidak ada orang lain yang berada di jalan berkarpet. Melihat sosoknya, Zhang Tai merasa dia harus mengatakan sesuatu saat ini. Akhirnya, setelah 10 langkah lagi, Zhang Tai mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya dengan cara yang bodoh, "Halo. Saya Zhang Tai. Siapa namamu, Nona?" Gadis berkuncir kuda itu berhenti dan berbalik. Dia melirik Zhang Tai dan mengangkat alisnya. Kemudian, dia memaksakan senyuman yang agak jauh dan ironis. "Saya Maria. Sebenarnya, kamu tidak perlu tahu namaku. Meskipun kita semua di sini untuk menghasilkan uang, kamu harus tahu bahwa tidak ada kesempatan bagimu, seekor katak, untuk meniduriku, seekor angsa putih." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zhang Tai dihancurkan secara destruktif. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia juga menyadari bahwa wajahnya berubah. Dia benar-benar dianiaya dan dia juga tidak tahu di mana kesalahannya. Dia hanya menanyakan namanya. "Apakah aku terlihat seperti katak?" Pada saat yang sama, kemarahannya meningkat karena diabaikan dan dihina oleh orang lain. Karena dihina, Zhang Tai harus membayarnya kembali berkali-kali lipat. Selain itu, dengan pengalaman yang kaya sejak dia masih kecil dan dipengaruhi oleh suasana di sekolah menengah laki-laki, dia sangat menyadari bahwa ketika kamu diintimidasi atau dihina oleh orang lain, kamu harus melawan. Tidak besok, tidak lusa. Besok, bukan setelah kamu mempersiapkan diri dengan baik, tapi sekarang, pada saat ini. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan aturan melawan di depan hinaan akan menjadi orang malang dan pengecut yang akan diintimidasi oleh orang lain. Oleh karena itu, pada saat ini, Zhang Tai sangat berani sehingga dia melangkah maju dan menatap mata Mary dengan tajam. Di bawah tatapan menakutkan dari gadis ini, dia meraih bahunya yang terbuka. "Wanita, apakah kamu percaya bahwa suatu hari, kamu akan menanggalkan pakaianmu dan berlutut padaku untuk memohon agar aku menidurimu?" Seperti ini. Sambil mengatakan ini, Zhang Tai mendorong pinggangnya 2 kali dengan keras ke arah gadis itu dengan cara yang selalu dilakukan Hista. Sayangnya, saat dia melepaskan penisnya, tiba-tiba penisnya muncul kembali dan membentuk tenda tinggi di bawah celananya. Alhasil, tenda yang tinggi itu menghantam perut Mary sebanyak 2 kali. Dipukul keras dan bahunya ditekan, Mary benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah mengira dia akan diperlakukan seperti ini oleh seorang anak laki-laki miskin, paruh waktu, dan belum dewasa diakses klub pertarungan di siang hari bolong. Sebelum dia berteriak, Zhang Tai mengendurkan tangannya dan mundur. Kemudian, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celananya sekali lagi untuk menekan penisnya. Mengangkat rahangnya, dia tampak seperti bajingan. "Pimpin jalan, Nona." Jantung Zhang Tai juga berdebar kencang saat itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukan hal seperti ini. Mengingat perasaan menyenangkan itu, Zhang Tai menjadi sangat senang ketika rambutnya berdiri tegak. Wajah Maria memerah. Dia membuka mulutnya tapi menutupnya lagi. Sambil menggigil, dia menunjuk ke arah Zhang Tai.
Setelah menatap mata ke mata dengan Zhang Tai selama lebih dari 10 detik, dia akhirnya berbalik dengan marah dan bergerak maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Tai akhirnya menghela napas dalam-dalam. Dia baru saja membuat keputusan bahwa jika gadis di depannya berani berteriak, dia akan segera melarikan diri. Klub pertarungan duri besi sangat besar. Mereka berdua berjalan selama hampir 1 menit di jalan yang dalam sebelum tiba di depan sebuah ruangan yang didekorasi dengan baik yang ditandai dengan kantor manajer. Ini adalah kantor manajer Hans. Karena aku membawamu ke sini, kamu bisa masuk sendiri. Setelah mengatakan itu, Mary mengangkat kepalanya dan, seperti angsa, pergi tanpa melirik ke arah Zhang Tai. Zhang Tai mengetuk pintu. Masuk, suara seorang pria yang mengingatkan Zhang Tai pada Donder, si gendut yang kejam, terdengar. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seorang gemuk yang duduk di belakang meja lebar yang terbuat dari kayu nanmu. Dia mencoba menyeka kancing kuningan yang berkilauan di mantelnya dengan sepotong kain flanel hijau dan kemudian meniupnya. Saat Zhang Tai melihatnya, dia merasa bahwa manajer Hans jelas lebih pelit daripada Donder, yang bahkan tidak memberinya makan malam. Kastil Besi Hitam Bab 30, pertemuan dekat pertama dengan masyarakat kelas atas. Di hadapan orang yang pelit dan sombong, yang sedang serius melakukan sesuatu yang dianggapnya penting, jika Anda tidak dapat memberinya koin emas atau keuntungan saat ini, Anda tidak boleh mengganggunya. Sebaliknya, Anda harus bersabar dan menunggunya sampai dia menyelesaikan urusannya. Zhang Tai mempelajari pengalaman ini dari Donder. Jadi, sejak dia memasuki ruangan, dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di dekat meja lebar manajer Hans, bersabar menunggu dia memoles tombol-tombol bagus itu. Sementara itu, dia diam-diam melihat sekeliling ruangan termewah yang pernah dilihatnya. Itu benar-benar ruangan paling mewah yang pernah dilihat Zhang Tai, karena dia belum pernah melihat tempat mewah sama sekali selama 15 tahun hidupnya yang miskin. Untungnya, pekerjaan paruh waktu di toko kelontong memberinya pandangan yang tajam. Saat dia masuk, dia dapat mengetahui bahwa lantainya terbuat dari kayu cedar. Meja manajer Hans terbuat dari kayu nanmu, dan perabotan lainnya, termasuk lemari, sepertinya terbuat dari kayu golden pomelo. Di sudut kantor, Zhang Tai juga melihat kristal berkepala satu yang besar dan lahir secara alami dengan berat lebih dari 5 kg, terletak di dalam baskom berisi pasir kristal. Tuhan, dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Sebelum bencana, orang hanya menggunakan kristal sebagai hiasan. Namun, setelah bencana, penerapan dan pengetahuan nyata tentang kristal dipopulerkan. Di zaman ini, semua orang tahu bahwa kristal alami apapun yang beratnya lebih dari 3 kg disebut kristal generator. Ini adalah hal yang masuk akal. Dimanapun Anda meletakkannya, energi dan medan magnetnya dapat memurnikan dan meningkatkan energi dalam jarak puluhan meter persegi. Itu sangat penting bagi kesehatan dan budidaya manusia. Beberapa bahkan percaya bahwa suasana hati negatif seseorang dapat dimurnikan dan mereka akan beruntung jika terus-menerus berada dalam medan energi yang diciptakan oleh kristal semacam itu. Zhang Tai memperkirakan bahwa generator kristal yang memenuhi syarat dan berbobot 5 kg ini bernilai setidaknya 40 koin emas. Betapa kayanya! Zhang Tai menghela nafas panjang. Kristal ini setidaknya kelas 4 yang berarti bahkan tidak bisa dibeli di toko Donder. Ini jelas merupakan bahan strategis standar yang tidak dapat dilihat di toko biasa. Hanya beberapa toko waralaba yang diizinkan menjualnya. Di kota Black Hot, kota ini dimonopoli oleh kelompok komersial yang ditunjuk langsung oleh CSIF. Meskipun mengetahui ada seseorang di dalam ruangan, manajer Hans, yang sedang menyemir kancing mantelnya, tidak berbicara selama hampir 3 menit sebelum dia menghela nafas dengan puas. Dia melepas kain flanel dan kacamata berlensa, menyimpannya di laci, lalu melirik ke arah Zhang Tai. Anak yang bijaksana, manajer Hans memuji. Tampaknya ia merasa puas dengan Zhang Tai, karena ia tidak mengganggunya ketika ia sedang melakukan sesuatu yang elegan. Kalau begitu, tunjukkan padaku kemampuanmu. Karena gemuk, wajah manajer Hans tampak seperti roti kukus yang ditinju dengan keras. Mata, telinga, hidung, dan mulutnya terkubur seluruhnya di dalam lemaknya. Dibandingkan dia, Donder lebih kurus. Zhang Tai buru-buru bergerak maju dan menyerahkan surat perkenalan kepada manajer Hans. Kemudian, dia berdiri tepat di depan meja lebar itu dan berpura-pura tidak bersalah. Saya seorang siswa dari Sekolah Menengah Nasional ke-7. Kapten Kerlin berkata ini adalah pekerjaan paruh waktu yang menyenangkan. Bagus, tentu saja. Bagus. Mengambil surat itu, manajer Hans menyapu isinya dan tersenyum. Lalu dia melirik Zhang Tai sebentar dengan tatapan tajam yang membuatnya tampak menyeramkan. Kamu akan bekerja di sini mulai pukul 18 hingga pukul 23 sepulang sekolah. Berapa hari Anda bisa datang dalam seminggu? Senin, Rabu, dan Jumat, jawab Zhang Tai setelah beberapa detik. Karena dia harus bekerja untuk Donder pada hari Selasa dan Kamis dan harus membantu ibunya di akhir pekan, dia hanya ada pada 3 hari tersebut. Hanya 3 hari. Meskipun tidak terlalu banyak, tidak apa-apa.
Sambil mengeluarkan selembar kertas dari lacinya, dia dengan cepat menuliskannya. Sementara itu, dia mengutarakan tanpa ada tanda-tanda akan berhenti, kamu bisa menerima pembayaranmu seminggu sekali. Anda akan dibayar 70 koin tembaga per jam ketika ada sesuatu yang harus Anda lakukan, dan Anda bisa mendapatkan lebih banyak bayaran jika Anda bekerja dengan baik. Ingatlah untuk tiba di sini tepat waktu. Jika Anda terlambat 1 menit pun, pekerjaan hari itu akan selesai tanpa bayaran. Adapun biaya pribadi Anda untuk sampai ke sini, kami tidak akan mengembalikan uang Anda. Jika ada tip dari tamu, Anda bisa memasukkannya ke dalam saku Anda sendiri. Kerlin seharusnya sudah memberitahumu apa yang akan kamu lakukan di sini. Kapten Kerlin berkata, saat Zhang Tai ingin mengulangi janji baik yang diucapkan oleh Kapten Kerlin. Pintu kamar tiba-tiba dibuka oleh seorang pria, yang buru-buru melaporkan, manajer, tamu di kamar nomor 6 sudah tidak sabar. Di mana Harry? Berdiri, manajer Hans berteriak dengan marah. Jika Anda menyinggung tamu-tamu terhormat kami, dewa kekayaan kami, pada dasarnya Anda mengirim saya untuk ditelanjangi dan dibuang ke selokan. Itukah yang kamu coba lakukan? Kontraknya diakhiri kemarin. Harry sudah mengundurkan diri, jawab pria itu sambil menangis. Saya sudah melaporkan hal ini kepada Anda. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hans langsung memulihkan ketenangannya. 2 detik kemudian, keduanya mengarahkan pandangan mereka ke Zhang Tai pada saat yang bersamaan. Hans tiba-tiba tersenyum ramah. Kamu, anak kecil, siapa namamu? Ayo, tanda tangani kontraknya. Kamu sangat beruntung, ya. Lemak di wajah Hans menggigil kesakitan. Saya akan membayar Anda tambahan 10 koin tembaga per jam dan pekerjaan paruh waktu ini akan menjadi milik Anda. Zhang Tai sangat senang. Dia tidak pernah menyangka akan menemui kejadian seperti itu di hari pertama. Pekerjaan ini dibayar dengan sangat besar dan bisa membuatnya lebih kuat. Terlebih lagi, dia bisa bertemu banyak orang penting. Pekerjaan untuk menyentuh wanita cantik secara dekat bahkan mungkin akan menimpanya. Zhang Tai benar-benar beruntung. Kompensasinya telah ditingkatkan dalam waktu 1 jam setelah kedatangannya. Ini adalah pekerjaan berbayar pertama yang pernah dia dapatkan dalam hidupnya. Oleh karena itu, Zhang Tai sama sekali tidak ragu-ragu. Dia langsung mengambil pena yang diberikan oleh manajer Hans, dan tanpa melihat sekilas kontraknya, dia menuliskan namanya. Setelah menandatangani kontrak, manajer Hans buru-buru menyimpan kontrak itu ke dalam laci. Sebelum Zhang Tai sempat berbicara, pria itu sudah tidak sabar dan mulai menarik tangan Zhang Tai menuju pintu. Saat ini, manajer Hans teringat sesuatu dan berteriak, dia sangat berkeringat. Bawa dia ke kamar mandi. Tanpa diduga, dia mendapat kompensasi sebesar 80 koin tembaga per jam saat bekerja di Iron Torrents Fighting Club. Bukankah ini berarti dia bisa dengan mudah menghasilkan 3 atau 4 koin perak melalui 4 atau 5 jam kerja? 3 atau 4 koin perak? Kebahagiaan itu datang begitu cepat hingga Zhang Tai merasa pusing setelah mendengar berita kenaikan gajinya. Dia hanya mengikuti perintah orang lain secara mekanis, yang membuatnya merasa seperti mesin di jalur produksi. Dia mendapatkan pengalaman penuh tentang produksi yang efisien, didesak untuk mandi, lalu mengenakan pakaian linen katun lembut dan sepasang stoking. Setelah mandi dan mengenakan pakaian, dia ditarik ke samping oleh seseorang dan ditutupi lapisan pelindung dan baju besi lainnya. Bantalan pelindung dan pelindung ini dikenakan di dada depan, punggung, selangkangan, dan anggota tubuhnya. Mereka membuatnya merasa perkasa. Akhirnya, ketika separuh kepalanya ditutupi helm besar, Zhang Tai merasa ada yang tidak beres. Apakah ini seragam kerja? Sangat aneh, pasti ada yang salah. Namun demikian, sebelum Zhang Tai sempat bertanya, dia sudah dibawa ke sebuah ruangan. Itu adalah ruangan besar yang luasnya sekitar 200 meter persegi. Lantainya terasa elastis karena dilapisi karet anti-selip. Keempat dindingnya dilapisi bantalan mirip tas kulit. Satu-satunya orang di ruangan besar ini adalah seorang anak berusia 12 tahun. Dengan rambut berwarna merah kecoklatan, ia mengenakan seragam putih yang khusus dibuat untuk berlatih bertarung. Dengan sikap dingin, anak itu memukuli boneka yang mirip figur. Menatap anak itu, yang juga memperhatikan Zhang Tai, dia langsung berhenti. Zhang Tai juga memaksakan senyum ramah, sambil melangkah ke arah anak itu. Menurunkan dirinya, dia berbicara. Hei, teman kecil. Tanpa peringatan apapun, anak itu berbalik dan melakukan tendangan samping langsung ke arah kepala Zhang Tai. Zhang Tai tidak sempat mengatakan apapun sebelum pandangannya menjadi gelap dan pingsan. Setelah beberapa saat, hidung Zhang Tai terasa gatal. Saat dia bersin, dia akhirnya terbangun. Saat bangun tidur, Zhang Tai masih merasa pusing, seolah-olah ada puluhan sosok kecil yang menabuh drum di otaknya. Nak, kamu sudah bangun. Seorang pria berotot botak yang berusia lebih dari 30 tahun berdiri di hadapannya. Ada beberapa luka di wajahnya. Pria ini tampak sekuat lembu. Melihat Zhang Tai membuka matanya, pria tangguh itu mencibir dan meletakkan botol porselen kecil di ujung hidung Zhang Tai.
Setelah menyimpan botol porselen kecil, dia membuka loker di sampingnya dan mulai mengganti pakaiannya. Zhang Tai mencoba duduk dengan susah payah. Dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di kursi yang lebar dan panjang. Ada 4 atau 5 orang lain di ruangan itu. Sebelum dia dapat berbicara, dia tiba-tiba merasa mual. Melihat tempat sampah di sudut lemari loker, dia menutup mulutnya dengan tangan dan berlari ke arah itu. Sambil muntah, bahkan matanya hampir keluar. Namun, selain air liur kental, dia tidak memuntahkan apapun. Setelah beberapa saat, dia akhirnya merasa lebih baik dan kembali ke kursi itu. Dia menggelengkan kepalanya dan mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Tunggu, Zhang Tai tiba-tiba berdiri, mencari-cari anak itu. Aku bersumpah aku akan menghajarmu habis-habisan saat aku bertemu denganmu lagi. Wah, kami adalah mitra pelatihan. Setianya, kita hanyalah kantong daging. Namun, Anda perlu mempelajari beberapa keterampilan. Memar bukanlah hal yang serius, tetapi Anda tetap harus melindungi kepala dan penis Anda. Kamu adalah orang pertama yang kulihat yang mengarahkan kepalanya ke arah tendangan seseorang tanpa perlindungan apapun. Pria tangguh, yang baru saja mengganti pakaiannya, berjalan mendekat. Dia menepuk bahu Zhang Tai dan meninggalkan ruang ganti dengan tas di tangan. Apa, mitra pelatihan, kantong daging? Zhang Tai tersentak.